Euh, Bonjour à tous. Bonjour, selamat sore, dan selamat datang di webinar How to Write an Impressive CV and Motivation Letter for French Universities. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Institut Français Indonesia di Serpong yang bekerja sama dengan Kampus France Indonesia melalui komunitas Les Amis en Français. Webinar ini merupakan bagian dari kegiatan komunitas klub Frankofon yang dibentuk oleh IFI Serpong sejak 21 Januari 2025 dengan nama resmi Les Amis en Français atau LAF. For your information, IFI Serpong adalah cabang keenam dari jaringan Institut Français Indonesia yang terletak di Tangerang, Gading, Serpong. Untuk LAF, sebelumnya sudah pernah mengadakan beberapa webinar, percakapan di grup, dan juga lecture. Untuk LAF ini terbuka bagi siapapun yang ada di seluruh Indonesia untuk saling sharing ya. Dan untuk teman-teman yang saat daftar udah dapat link WhatsApp community, selamat bergabung di komunitas kami. Bagi yang belum bergabung, tenang aja, nanti link WhatsApp community akan kami kirimkan bersamaan dengan link absensi di akhir acara. Hari ini kita akan ngobrol bareng narasumber yang super inspiring langsung dari Kedutaan Besar Prancis di Indonesia. Jadi siapin catatan, pertanyaan buat dapetin insight seputar studi lanjut di Prancis. Perkenalkan, saya Shalvila dan saya akan memandu jalannya acara hari ini. Bonjour, comment allez-vous? Semoga semua partisipan hari ini dalam keadaan baik dan kita bisa mendapat ilmu yang bermanfaat yang akan dibawakan langsung oleh narasumber. Hari ini saya didampingi oleh tim saya dari Viserpong dan kami sangat excited untuk sesi kali ini dengan teman-teman yang sudah hadir dan tentunya untuk mendengarkan materi yang sangat menarik. Untuk teman-teman yang baru datang, bonjour. Sebelum kita mulai, saya ingin menginfokan bahwa webinar ini direkam. Jadi semisal ada peserta yang ketinggalan atau ingin menonton ulang, tidak perlu khawatir karena video ini akan kami upload di YouTube official kami. Akan kami kirimkan juga linknya melalui chat, jadi pastikan disimak. Kemudian saya juga akan menjelaskan sedikit mengenai sistem Q&A. Teman-teman di sini dapat menanyakan pertanyaan yang berkaitan dengan tema webinar hari ini melalui kolom chat selama sesi presentasi dan bisa juga langsung menanyakan pada narasumber kami dengan open mic dan open kamera. Kami akan coba menjawab seluruh pertanyaan selama waktunya masih cukup. Kemudian untuk teman-teman yang ingin mendapatkan e-sertifikat, jangan lupa untuk diklaim ya. Cara klaimnya adalah dengan upload bukti kamu mengikuti webinar ini ke Instagram Story, follow dan tag Instagram kami di @iv_serpong dan pakai hashtag webinarlove untuk mendapatkan e-sertifikat. Untuk form sertifikat akan kami kirimkan melalui chatbox. Kemudian saya akan perkenalkan narasumber kita hari ini, Mbak Nur Fitria. Beliau adalah penanggung jawab dari Kampus France Jakarta, Kedutaan Besar Prancis di Indonesia. Mbak Fitria sudah sangat berpengalaman dalam mendampingi mahasiswa Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke Prancis, terutama dalam hal penyiapan dokumen aplikasi yang baik dan efektif. Jadi teman-teman di sini bisa disimak dengan baik paparan yang akan disampaikan oleh Mbak Fitria. Dan sebelum kita mulai sesi pemaparan dari narasumber, kita foto bersama terlebih dahulu yuk untuk dokumentasi acara. Bagi teman-teman bisa menyalakan kameranya, silakan. Sebelum kita masuk ke sesi presentasi dari narasumber. Oke, bagi teman-teman boleh menyalakan kameranya, silakan, s'il vous plaît, allumez votre caméra. Oke, boleh teman-teman dinyalakan kameranya. Kita bisa foto bersama terlebih dahulu. Oke, baik. Boleh dinyalakan kameranya bagi yang belum. Oke, dah. Oke, foto ya. Baik, un, deux, trois. Encore, un, deux, trois. Dah. Oke, merci beaucoup. Oke, terima kasih. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai sesi paparan dari narasumber kami, Mbak Fitria. Silakan, Mbak. Cukup.
Baik, terima kasih. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih untuk tim IVI Serpong yang sudah mengundang Kampus France untuk kembali berpartisipasi dalam kegiatan Les Amis en Français. Perkenalkan kembali teman-teman semua, saya Fitria, penanggung jawab Kampus France Jakarta untuk Kampus France Indonesia. Yang akan kita bahas hari ini secara spesifik akan mengupas tuntas tentang bagaimana cara menulis CV dan surat motivasi yang ideal untuk mendaftarkan diri di kampus-kampus Prancis atau mungkin juga bisa digunakan untuk pendaftaran beasiswa ke Prancis nantinya. Jadi pastikan teman-teman simak dengan baik, disiapkan catatannya dan disiapkan jika memang nanti ada pertanyaan, kita bisa langsung bahas di dalam bagian sesi tanya jawab. Atau tadi sudah sempat dijelaskan ya, kalau misalnya teman-teman ada yang berminat CV-nya atau surat motivasinya ingin dikoreksi secara langsung di sesi sore hari ini, boleh disiapkan dokumennya, tapi mungkin untuk menjaga data. Jadi sebaiknya dihilangkan dulu data-data pribadi yang mungkin menyangkut tentang kontak, kemudian juga tempat tanggal lahir dan lainnya yang sekiranya tidak ingin teman-teman bagikan secara luas, begitu ya. Disiapkan nanti akan kita bahas sama-sama, diberikan feedback langsung oleh Kampus France Indonesia. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang CV dan surat motivasi. Izinkan saya dulu memperkenalkan diri, memperkenalkan lembaga tempat di mana saya bekerja sebetulnya adalah Kampus Frangs Indonesia yang merupakan lembaga resmi dari pemerintah Prancis di dalam Kedutaan Besar Prancis Indonesia dan Institut Français Indonésie yang memang ditugaskan pemerintah Prancis untuk membantu siapapun yang ingin melanjutkan studinya ke Prancis. Layanan yang kami berikan merupakan layanan gratis, tidak berbayar, dan pendampingannya dilakukan secara maksimal dari mulai memberikan informasi dasar, lalu diskusi pemilihan kampus dan jurusan, diskusi ataupun proofreading untuk CV dan surat motivasi, persiapan pendaftaran, pendaftaran kampus hingga visa pelajar, itu nanti semuanya didampingi oleh Kampus Frangs Indonesia. Dan di Indonesia tidak hanya di Jakarta, kami ada di Bandung, Medan, Surabaya, dan juga di Yogyakarta. Begitu ya, jadi silakan dimanfaatkan secara maksimal pendampingan dari tim Kampus Frangs di seluruh Indonesia untuk teman-teman bisa mewujudkan rencana studi di Prancis. Untuk teman-teman yang sudah sering nih rajin ikutan acaranya IVI Serpong ataupun IVI secara umum pasti udah tahu kenapa sih kira-kira harus memilih Prancis. Tapi untuk teman-teman yang belum terlalu familiar, Prancis dipilih karena ada banyak para peneliti dan juga pengajar Prancis yang mendapatkan penghargaan internasional. Ini menjadi penting karena artinya ketika teman-teman studi di Prancis, teman-teman akan mendapatkan ilmu langsung dari ahlinya yang tentunya mendapatkan rekognisi internasional. Bagian tentang kenapa harus pilih Prancis mungkin tidak akan saya jelaskan terlalu detail karena nanti takutnya waktunya habis atau kurang untuk bagian CV dan surat motivasi. Selain itu tentu karena ada kualitas dari pendidikan tinggi di Prancis, institusi pendidikan tinggi di Prancis yang diakui juga secara internasional karena tercantum di dalam sistem ranking internasional atau juga dipilih karena jenjang pendidikan tingginya yang diakui secara internasional termasuk di Eropa untuk jenjang yang namanya LMD, Licence, Master, dan Doktora. Selain itu, Prancis dipilih karena termasuk ke dalam pendidikan asing yang biayanya terjangkau. Bisa kita lihat bahwa nanti studi di Prancis ternyata tidak perlu mengeluarkan biaya setinggi kalau misalnya teman-teman mengarah ke negara-negara Anglofon. Selain itu, program di Prancis juga ditawarkan dalam bahasa Inggris, tidak hanya atau tidak selalu program berbahasa Prancis. Nah, ini yang tadi saya sampaikan bahwa studi di Prancis merupakan studi di mana teman-teman tidak perlu mengeluarkan pendanaan setinggi negara lainnya. Kenapa? Karena di Prancis sendiri sudah mendapatkan subsidi sebanyak 70% untuk mahasiswa internasional di universitas negeri. Makanya yang harusnya membayar sekitar 210 juta untuk jenjang master, teman-teman hanya perlu membayar sekitar 70 juta rupiah saja per tahun karena sisanya ini sudah di-cover oleh pemerintah Prancis.
Kemudian ini sedikit informasi tentang biaya hidup, tidak akan kita bahas terlalu detail. Tentu saja biaya hidup tadi bisa lebih rendah jika teman-teman memanfaatkan berbagai subsidi dari pemerintah Prancis seperti subsidi biaya tempat tinggal, konsumsi, transportasi, dan kesempatan untuk kerja part-time. Begitu ya. Kemudian ada fasilitas-fasilitas lain untuk mahasiswa internasional yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya adalah kehadiran berbagai mahasiswa dari latar belakang negara dan budaya yang berbeda, juga layanan dari kampus untuk bantuan mahasiswa internasional. Jangan khawatir, di Perancis juga tersedia beasiswa yang bisa digunakan. Mungkin untuk sesi kali ini kita tidak akan membahas terlalu jauh tentang beasiswa karena lagi-lagi fokusnya adalah di CV dan surat motivasi ya. Untuk beasiswa detailnya nanti teman-teman boleh pelajari di website yang sudah kami cantumkan di layar. Ini adalah beberapa alumni kami yang tentu saja mungkin beberapa wajah teman-teman sudah kenal atau sudah mengetahui. Dan ketika lulus nanti teman-teman akan bergabung menjadi alumni Prancis di dalam jaringan France Alumni Dunia. Nah, untuk bisa mewujudkan rencana studi di Prancis, tentu saja teman-teman harus mempersiapkan diri. Yang pertama, jika programnya berbahasa Prancis, maka harus menyiapkan kemampuan bahasa Prancis di level B2 minimal dengan menghadirkan sertifikat namanya DELF. DELF B2, namun jika programnya 100% berbahasa Inggris, maka silakan siapkan IELTS atau TOEFL saja. Skornya nanti mengikuti dengan request dari kampus tujuan, tapi biasanya rata-rata sekarang diminta skor IELTS minimal 7. Sambil mempersiapkan bahasa, sambil mencari kampus dan jurusan yang diminati sambil berkonsultasi dengan kampus France. Lalu nanti setelah semuanya siap, kita akan masuk ke sesi pendaftaran kampus. Setelah ada penerimaan, tentu saja kita dampingi untuk proses visa pelajar. Jadi lagi-lagi nanti semuanya one stop dibantu oleh tim Kampus France Indonesia. Baik, itu secara singkat gambaran terkait studi di Prancis. Maka sekarang kita masuk ke dalam sesi yang memang menjadi bahasan utama di sore hari ini, yaitu sesi untuk menulis kurikulum vitae dan surat motivasi. Sesinya akan dibagi jadi dua sementara ini ya. Sesi CV terlebih dahulu, baru nanti setelah itu sesi surat motivasi atau motivation letter. Yang pertama, mungkin teman-teman saya rasa sudah familiar ya dengan yang namanya kurikulum vitae atau dengan CV. Saya rasa teman-teman di berbagai kesempatan sudah pernah mencoba membuat CV. Tapi yang jadi pertanyaan adalah apakah CV yang sudah dibuat itu sesuai atau ideal ketika teman-teman mau menggunakan dokumen tersebut untuk mendaftarkan diri ke perguruan tinggi luar negeri. Untuk format CV, saya bisa sampaikan bahwa format CV yang nanti akan dibahas itu sifatnya universal. Mayoritas perguruan tinggi di luar negeri, terutama di Eropa, saya bisa bilang bisa menggunakan format ini, gitu ya. Jadi tidak hanya Perancis. Kenapa demikian? Karena standarnya kurang lebih sama gitu ya. Jadi tidak hanya untuk Perancis kalau untuk yang CV. Jadi teman-teman boleh simak, nanti bisa disesuaikan kira-kira oh ternyata saya ada target nih untuk ke kampus di negara A, B, C, bisa coba menggunakan CV yang akan dibagikan di sore hari ini gitu. Apa sih sebetulnya CV? CV kita juga kenal dengan istilah riwayat hidup ya, tapi kami akan bilang bahwa CV itu secara tidak langsung adalah sebuah etalase. Kenapa kita bilang etalase? Karena CV ini adalah tempat di mana kita akan menjual diri, gitu ya, menjual diri dalam arti tanda kutip gitu ya, bukan menjual diri yang sesungguhnya, tapi mempromosikan diri kita dalam sebuah kurikulum vitae. Kampus-kampus di Prancis umumnya akan melihat profil siswa dari CV dan surat motivasi. Itulah kenapa saat pendaftaran ke kampus-kampus Prancis, bobot terbesar itu biasanya ada di CV dan surat motivasi. Karena CV dan surat motivasi ini yang membawa profil siswa. Mereka mencari kriteria tertentu dan kira-kira ditemukan atau tidak kriteria tersebut di dalam CV dan surat motivasi tersebut, gitu ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Lagi-lagi yang diingat CV adalah etalase di mana kita mempromosikan diri kita. Jadi harus representatif dan benar-benar menyediakan informasi tentang siapa kita. Kemudian kesulitan yang banyak dialami adalah harus menyantumkan apa di dalam CV dan berapa banyak.
Nah, yang harus ingat adalah teman-teman bahwa CV ketika diterima oleh dewan juri, baik itu beasiswa, universitas atau apapun itu, biasanya hanya dibaca dalam 6 detik saja. Rata-rata ya, ini berdasarkan penelitian dan pengalaman. Jadi rata-rata hanya dipegang selama 6 detik. Oleh karena itu, kita perlu ada atau mengetahui tips dan trik bagaimana supaya 6 detik yang kita miliki itu berkesan, meninggalkan kesan yang baik terhadap pembacanya. Gitu. Makanya kalau dari Kampus France kami biasanya tidak menyarankan kalau CV-nya terlalu panjang. Ya, jadi sebaiknya CV-nya dibuat secara singkat, padat, dan jelas. Ingat, kita hanya punya 6 detik untuk menunjukkan etalase di mana kita mempromosikan diri. Gitu. Itu yang perlu diingat. Baik, kita akan mulai bahas dulu satu persatu apa saja kira-kira yang harus ada di dalam CV. Tentu saja yang pertama adalah data diri. Data diri yang diminta di sini biasanya adalah nama lengkap. Ketika teman-teman apply atau mengajukan ke perguruan tinggi ataupun beasiswa luar negeri, biasanya identitas utama yang digunakan adalah paspor. Jadi sebaiknya gunakan nama lengkap sesuai paspor. Kalau misalnya ada perbedaan nama, terkadang terjadi perbedaan nama di paspor, beda dengan ijazah, beda dengan akta lahir, sebaiknya diseragamkan dulu. Supaya nantinya prosedur administrasi di negara-negara tersebut berjalan dengan lancar. Dan tidak ada kendala di masa yang akan datang. Kemudian gunakan alamat email aktif, lalu juga nomor telepon yang bisa dihubungi. Biasanya nomor telepon yang bisa dihubungi baik melalui sambungan telepon langsung ataupun nomor telepon melalui WhatsApp. Alamat email juga pastikan alamat emailnya formal, teman-teman. Jangan yang alamat email em, dengan pengejaan yang sulit atau tidak biasa gitu ya. Jadi gunakan alamat email formal, misalnya dengan menggunakan nama lengkap begitu, itu cukup mewakili. Nomor telepon jangan lupa menggunakan kode +62 untuk menggantikan angka 0 supaya ketika mereka membutuhkan untuk menghubungi kita melalui telepon secara langsung, sambungan telepon langsung, maka mereka tidak perlu lagi bingung mencari kode negara Indonesia itu berapa. Gitu ya. Jadi dimudahkan dengan langsung mencantumkan +62 sebagai kode negara. Alamat rumah, masukkan alamat rumah secara lengkap, terutama alamat surat menyurat atau mungkin sekarang kita bilangnya alamat paket gitu ya. Pastikan ketika mencantumkan alamat rumah adalah alamat yang dimana teman-teman akan menerima jika kampus-kampus di Prancis misalnya mengirimkan dokumen tertentu gitu. Jadi pastikan alamatnya merupakan alamat yang akan eh, yang teman-teman berada di sana gitu, istilahnya seperti itu. Format alamat rumah adalah alamat rumah Indonesia. Jadi tidak perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis ataupun bahasa Inggris. Tetap menggunakan format sesuai dengan format Indonesia. Misalnya Jalan MH Tamrin nomor 20, Kelurahan Gondang Dia, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berapa? 14.512 misalnya, Indonesia. Gitu. Jadi gunakanlah format Indonesia, tidak perlu diterjemahkan atau diganti ke dalam bahasa Inggris. Misalnya jadi MH Tamrin Street gitu, nggak usah. Kenapa? Karena ini menyangkut pada kirim mengirim dokumen di Indonesia. Jika misalnya salah satu kampus di Prancis atau di luar negeri merasa harus mengirim dokumen tersebut ke alamat tempat tinggal teman-teman, dokumen tersebut bisa dipastikan akan sampai. Karena kalau misalnya kemudian diterjemahkan, diganti formatnya, ketika sampai di jasa pengirim Indonesia, khawatirnya akan menyulitkan karena tidak sesuai dengan format Indonesia. Gitu ya. Tempat dan tanggal lahir biasanya sih kami tidak, kalau untuk Prancis khususnya kami tidak meminta usia. Jadi cukup cantumkan tempat dan tanggal lahir saja karena nanti secara otomatis kami bisa menghitung usia Anda berapa. Kemudian sekarang sudah lumrah mencantumkan tautan untuk LinkedIn. Jadi jika LinkedIn teman-teman aktif dan itu bisa menjadi salah satu branding teman-teman juga, bisa dicantumkan tautan untuk LinkedIn.
Jangan lupa cantumkan kewarganegaraan karena tidak otomatis orang yang tinggal di Indonesia pasti warga negara Indonesia. Jadi jangan berikan peluang untuk teman-teman di sana bisa berasumsi atau kampus-kampus di Perancis untuk berasumsi bahwa oh oke karena alamatnya Indonesia maka otomatis kewarganegaraannya Indonesia gitu ya. Foto diri. Nah, ini saya kasih bintang sengaja karena foto diri ini di dalam CV Prancis itu sifatnya tidak wajib. Dan ada pro kontra di antara orang Prancis ataupun orang-orang yang mengenal budaya Prancis terkait penggunaan foto diri. Di mana ada orang-orang yang merasa tidak perlu mencantumkan foto diri karena tidak ingin dinilai berdasarkan penampilan, tapi ingin dinilai berdasarkan profil atau memang kekuatan diri kita yang disajikan atau dihadirkan di dalam CV. Begitu ya. Jadi ini foto diri opsional disesuaikan dengan kebutuhan aja. Kalau sekiranya kampusnya em, tidak meminta maka ya tidak perlu ada pun tidak apa-apa gitu ya. Terutama misalnya ketika teman-teman mendaftarkan diri di universitas, lalu di dalam platform pendaftarannya ada bagian untuk mengupload foto secara terpisah, maka CV pun tidak ada foto nggak apa-apa karena sudah ada foto diri di bagian yang lain. Ketika harus menyajikan atau menampilkan foto diri, maka jangan lupa gunakan background netral dan pakaian formal, juga fotonya foto formal dengan gaya yang formal. Hindari mencantumkan hal-hal berikut seperti agama, status pernikahan, lalu pekerjaan orang tua, berat badan, golongan darah, jumlah saudara. Karena data-data ini tidak diminta ya, jadi tidak perlu dicantumkan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, berapa banyak sih CV yang harus diserahkan atau yang harus disertakan dalam prosedur pendaftaran gitu ya idealnya. Kami akan bilang CV yang ideal itu adalah 1 halaman. 1 halaman itu CV yang ideal, tapi misalnya teman-teman punya banyak aktivitas, teman-teman punya banyak prestasi, punya banyak kegiatan, kami izinkan biasanya maksimal 2 halaman. Kalau sudah lebih dari 2 halaman, kami biasanya akan cut itu. Karena apa? Karena percuma. Pada akhirnya isinya tidak akan dibaca. Besar kemungkinan tidak akan dibaca. Karena apa? Kembali lagi pada poin kita pertama di awal tadi, CV hanya akan dilihat rata-rata cuma 6 detik. Jangan sampai 6 detik ini dihabiskan oleh penguji hanya untuk membuka tutup halamannya. Gitu ya, bahkan belum sempat baca isinya tapi cuma ini kayaknya kebanyakan nih 3 halaman. Saya harus mulai baca dari mana dulu? Nah, itu udah habis gitu ya. Jadi kami akan bilang idealnya 1 halaman, tapi kalau sulit untuk 1 halaman maksimal boleh 2 halaman. Ya, jadi itu kenapa kalau misalnya katakanlah dari space-nya masih ada nih ruangan buat menyantumkan foto, saya mau deh pakai foto, boleh. Tapi kalau misalnya, aduh kayaknya sempit, susah, fotonya diilangin aja, ganti dengan yang lainnya, itu juga nggak apa-apa. Jadi nanti disesuaikan dengan kondisi. Begitu ya. Kemudian untuk pendidikan, nah jadi tadi setelah data diri, kita masuk ke bagian pendidikan. Pendidikannya apa saja yang dimasukkan? Pendidikan terakhir aja. Kalau misalnya kita mau S2 yang dicantumkan cukup S1 aja untuk pendidikan formalnya. Kalau kita mau S1, pendidikan terakhirnya cukup SMA. Selain pendidikan formal, nanti boleh masukkan juga pendidikan non formal. Pendidikan non formal tuh misalnya exchange, kemudian juga summer program yang pernah diikuti, kursus-kursus. Nah, itu bisa masuk ke pendidikan. Konsep dari CV, teman-teman, adalah kalau CV itu harus selalu diurutkan dari yang paling baru ke yang paling lama. Jadi kronologis terbalik kita bilangnya. Contohnya apa? Misalnya teman-teman punya riwayat pendidikan formal non formal katakanlah misalnya em, lulus S1 tahun 2022, kemudian ada ikut kursus di tahun 2023, lalu sempat ikut summer program di 2024. Nah, yang akan kita urutkan itu dari 2024-nya dulu
baru 2023, baru 2022 gitu ya. Jadi urutannya terbalik. Bukan dari yang paling lama justru paling awal. Kenapa seperti itu? Lagi-lagi prinsipnya apa? Tadi kita cuma punya waktu yang sangat singkat 6 detik. Juri biasanya akan melihat yang paling baru siswa ini nih lagi ngapain atau terakhir kali dia ngapain. Gitu. Jadi yang dilihat adalah yang paling baru dulu, paling atas. Ya, urutan dari yang paling baru. Selalu ingat itu, CV selalu dari yang paling baru. Pendidikannya pendidikan-pendidikan yang relevan biasanya termasuk tadi ya double degree exchange ataupun kursus, summer program dan lain-lain. Ketika menulis di bagian pendidikan atau secara umum di dalam CV, itu harus selalu mencantumkan periode dari tahun berapa ke tahun berapa, lalu gelar pendidikannya apa, misalnya Bachelor of Arts atau Bachelor of Science gitu di bidang spesialisasinya apa, dari mana, lalu juga jika ada penelitian atau skripsi yang pernah dilakukan bisa dicantumkan judulnya. Lalu bisa masukkan GPA juga boleh, nggak apa-apa, nggak masalah. Dan bisa juga masukkan misalnya mata kuliah majors jika sekiranya pendidikan ini berhubungan dengan studi yang akan diambilnya nanti di Prancis. Tidak perlu memasukkan semua riwayat pendidikan dari TK sampai SMA atau kuliah gitu ya, dari TK sampai SMA untuk yang mau S2 padahal jadi cukup kuliahnya aja, atau TK sampai SMP untuk yang mau S1 padahal cukup untuk anak SMA-nya aja. Begitu, tidak perlu memasukkan semua kursus atau pelatihan yang pernah diikuti. Prinsipnya lagi-lagi pilih yang paling relevan. Kalau teman-teman memiliki terlalu banyak aktivitas, pilih yang paling relevan. Tapi kalau ternyata aktivitasnya tidak terlalu banyak dan mayoritas tidak relevan, nggak apa-apa dimasukkan aja daripada CV-nya kosong. Bagi kami Kampus Frongs, lebih mudah untuk kami mengurangi isi dibandingkan menambahkan isi. Gitu ya, karena untuk menambahkan isi CV itu perlu waktu. Teman-teman perlu cari kegiatannya, perlu ikutan dulu kegiatannya yang mungkin nggak selesai dalam 1-2 minggu gitu ya, tergantung program. Selain informasi pendidikan juga bisa masukkan pengalaman kerja. Kalau misalnya teman-teman pernah magang, pernah atau bekerja secara langsung juga boleh ya. Kalau nggak punya pengalaman kerja, boleh diganti dengan pengalaman organisasi juga nggak masalah. Lagi-lagi selalu urutkan secara kronologis terbalik dari yang paling baru ke yang paling lama. Part-time boleh, misalnya membantu manajemen bisnis keluarga juga nggak masalah. Yang penting teman-teman melakukan hal yang berhubungan dengan profesi tertentu gitu ya. Sama jangan lupa tahunnya atau periodenya, posisi jabatannya apa, nama perusahaan di kota mana, di negara apa. Kalau bisa cantumkan juga website perusahaan atau deskripsi singkat tentang perusahaannya. Karena misalnya kita bisa bilang, oh saya pernah magang di perusahaan A. Atau katakanlah misalnya kita sebut merek di Indonesia misalnya di Pertamina gitu ya. Secara apa? Secara nama atau secara perusahaan orang Indonesia kita bisa bilang kita tahu seberapa besar perusahaan ini dan seberapa prestis gitu ya untuk orang misalnya bisa bekerja ataupun magang di sana. Tapi untuk orang Prancis belum tentu. Mereka nggak tahu nih seberapa prestisnya perusahaan ini. Maka dari itu sebaiknya sertakan websitenya atau berikan deskripsi singkat ini perusahaan apa sih sebetulnya gitu ya. Lalu deskripsinya, job desk-nya, teman-teman ngapain aja di dalam pengalaman ini. Biasanya dalam bentuk pointer, poin-poin apa saja yang teman-teman kerjakan. Umumnya itu dalam 3 sampai 4 poin job desk yang kita lakukan. Di dalam CV itu hindari menggunakan kalimat lengkap. Menggunakan kalimat lengkap tuh gimana sih? Misalnya ketika mau menjelaskan deskripsi job desk, teman-teman akan menulis misalnya gini, saya membantu kepala divisi untuk mengumpulkan data ABC. Saya juga membantu misalnya staf lainnya dalam rapat program ABC. Nah, hindari menggunakan kalimat selengkap itu. Jadi tidak perlu ada subjeknya. Cukup fokus pada kata kerjanya
Jadi langsung aja kita bilang membantu kepala divisi untuk apa, membantu staf lain untuk apa, gitu ya. Jadi langsung kata kerjanya karena tidak perlu lagi ada subjeknya. Kenapa? Karena CV ini tentang kita. Kita yang buat dan otomatis itu tentang kita. Jadi nggak perlu lagi ada saya, I atau je itu nggak perlu. CV dibuat oleh kita sendiri dan dalam bentuk orang pertama ya. Jadi tentang kita, eh, untuk kita, bukan dengan bentuk orang ketiga. Kadang ada yang membuat CV itu mengibaratkan ini adalah orang lain gitu di dalam CV. Jadi misalnya mau deskripsi tertentu dia akan bilang she is apa atau he is apa. Enggak, karena CV itu adalah tentang kita. Jadi bentuk orang pertama. Selain itu, nanti ada prestasi dan keahlian. Ini juga tentu saja boleh disertakan informasinya, terutama jika relevan. Kalau punya banyak prestasi, Mbak Fitria, saya punya prestasi banyak banget. Kalau diurutkan bisa sampai 5 halaman gitu. Nggak perlu. Pilih yang paling relevan, sekitar 3 sampai 4 jenis prestasi ataupun keahlian tambahan. Keahlian tambahan itu apa sih misalnya bahasa, kemudian software mungkin yang dikuasai yang berhubungan dengan studi yang akan diambil gitu. Jadi untuk bahasa biasanya teman-teman akan mencantumkan kemampuan bahasa utamanya kalau mau pendaftaran studi di luar negeri. Selalu cantumkan bahasa ibu, jangan lupa bahasa Indonesianya. Kemudian kemampuan bahasa lain, misalnya bahasa Inggris kalau sudah ada sertifikasinya, sertakan dalam kurung misalnya IELTS berapa skornya. Kalau bisa bahasa Prancis juga sertakan sertifikasinya atau setidaknya levelnya. Misalnya level bilang aja niveau atau level A2 atau B1 gitu. Nah, itu dicantumkan. Kalau punya kemampuan bahasa lain juga boleh dicantumkan misalnya bahasa-bahasa yang bisa teman-teman kuasai dan pertanggungjawabkan gitu ya. Jadi bukan hanya teman-teman bisa dalam tulisan di dalam CV tapi juga bisa dipertanggungjawabkan. Karena kami pernah mengalami salah satu siswa kami mencantumkan dia bisa kemampuan bahasa bahasa asing, salah satu bahasa asing, tapi ternyata dia kemampuan bahasa asing tersebut hanya di level yang sangat minimal. Sangat minimal itu di level A1 bawah bahkan. Nah, sayangnya kampusnya ingat bahwa dia punya kemampuan bahasa asing ini di dalam CV dan kemudian dipanggil untuk membantu menerjemahkan. Yang sayangnya tidak bisa dipertanggungjawabkan karena ternyata levelnya belum semenguasai itu gitu ya. Jadi harus hati-hati. Untuk prestasi dan keahlian nanti teman-teman tentu bisa mencantumkan tahunnya tahun berapa dapat prestasi tersebut, nama penghargaannya apa, dari nama penghargaannya apa dan didapatkan dari mana atau berkat apa. Jadi misalnya medali emas untuk misalnya Olimpiade Internasional Kimia misalnya. Nah, teman-teman tuh dapat karena apa? Misalnya apakah karena menang cerdas cermat atau menang apa dari hasil penelitiannya gitu. Nah, itu nanti dijelaskan. Prestasi dan keahlian yang dimasukkan itu yang paling baru gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau S1 ya prestasi saat SMA, kalau mau S2 ya prestasi saat S1 gitu. Jadi prestasi sebelum itu tidak perlu dicantumkan. Nanti kalau misalnya teman-teman punya hobi yang mau dicantumkan itu boleh silahkan dicantumkan. Tapi kalau misalnya untuk hal-hal yang tidak relevan selalu dihindari. Tidak perlu dimasukkan ke dalam CV karena lagi-lagi CV adalah di mana kita mempromosikan diri, kita perlu membentuk profil kita. CV yang ideal adalah CV yang merepresentasikan kita sesuai dengan kriteria yang dicari oleh kampus. Gitu. Jadi kita yang menyesuaikan diri dengan apa yang dicari oleh kampus. Untuk apa tujuannya ya tentu saja untuk memperbesar peluang kita diterima di kampus tersebut. Begitu. Nah, ini adalah contoh CV yang kami bilang tidak ideal. Selain karena buram, tentu saja karena tampilannya kurang jelas. Tapi bisa dilihat kalau ini terlalu banyak kata ya, terlalu banyak wording. Layoutnya tidak sederhana untuk dibaca. Ketika saya sebagai juri membaca dokumen ini, saya sudah bingung duluan. Harus mulai baca dari mana.
Kemudian saya juga tidak bisa menemukan highlight dengan mudah apa yang ingin saya cari. Misalnya saya mau cari tentang formasi, tentang pendidikan, di mana saya bisa menemukan itu? Oh ternyata di bawah sini, tapi terus juga saya nggak kelihatan nih, diurutinnya nggak jelas, karena yang terbarunya justru di bawah, kayak gitu. Jadi saya nggak tahu nih orang ini profilnya seperti apa, terlalu banyak kata-kata, tidak terstruktur gitu ya. Ini yang tidak ideal. Yang ideal seperti apa? Teman-teman sebetulnya sekarang sangat difasilitasi dengan media-media online ya, media online maksudnya platform-platform online. Contoh sederhana yang bisa teman-teman manfaatkan adalah Canva. Di sana udah banyak sekali layout yang menurut saya secara layout itu oke kok untuk bisa digunakan, lalu kemudian teman-teman, sesuaikan isinya dengan apa yang kita bahas hari ini. Nah, ini salah satu contoh yang secara format sebetulnya kita bisa bilang oke, sesuai, ideal. Ya, di sini ada foto, dia pakai foto, nama, kemudian juga di sini, secara sudut pandang pembaca, kita akan bisa menemukan informasi dengan mudah karena dia mengelompokkannya dengan nyaman untuk kita baca, gitu ya, untuk kita lihat. Tapi di sini ada beberapa hal yang harus diperhatikan atau dihindari. Seperti misalnya di bagian ini ketika ini logisial artinya software yang dikuasai ya. Ketika teman-teman mencantumkan seperti ini, termasuk juga biasanya di level bahasa ada yang mencantumkan, dengan format ini. Ini ada 5 bintang semuanya full nih, berarti kan asumsi kita oke Excelnya jago nih gitu kan. Tapi PowerPoint di sini hanya 4. Gimana kita bisa mendefinisikan bintang yang cuma 4? Apakah definisi kita yang baca dengan mereka yang menulis akan sama? Gitu. Jadi sebaiknya tidak dalam bentuk seperti ini. Dideskripsikan saja dalam bentuk narasi. Misalnya Excel advance gitu, PowerPoint intermediate gitu, Word intermediate, Photoshop misalnya apa? Debutant gitu ya. Nah, itu sampaikan dalam bentuk kata, bukan dalam bentuk gambar yang diarsir atau yang diwarnai seperti ini. Karena definisi teman-teman yang membuat bisa jadi berbeda dengan definisi yang baca. Atau jangan sampai juga memberikan ruang untuk eh, pembaca, khususnya juri dalam hal ini ya, untuk berpikir terlalu terlalu luas gitu. Jadi langsung aja sajikan datanya. Ini teman-teman bisa bayangin, misalnya teman-teman daftar ke salah satu universitas ataupun ke beasiswa di luar negeri. Pastinya dokumen teman-teman itu bukan cuma satu-satunya. Kampus atau tim juri bisa saja memeriksa dokumen ratusan sampai ribuan gitu ya. Yang artinya namanya yang masih memeriksa ini kan manusia ya. Ada poin di atas dan ada poin bawah. Ada di mana momen mereka mungkin masih seger aja gitu ya bacain semuanya. Masih pagi, baru bangun, baru selesai mandi, baru nyampe kantor, ngopi, enak gitu ya. Tapi ada momen mungkin di mana mereka udah capek, udah sore, udah waktunya pulang nih tapi dokumen masih banyak gitu. Mereka pasti ada hal-hal yang secara manusiawi kemudian mereka abaikan. Nah, jangan kita kasih peluang untuk itu. Makanya sajikan informasi dengan jelas, singkat, padat tapi tetap juga merepresentasikan profil kita. Itulah kenapa kami selalu bawel biasanya sama mahasiswa yang mau ke Perancis, CV usahakan 1 halaman aja. Tapi biasanya akan sulit untuk teman-teman yang mau S2 karena pengalaman teman-teman sudah lebih banyak. Jadi untuk yang S1, S2 biasanya kami izinkan sampai maksimal 2 halaman. Desainnya boleh desain estetik aja, boleh desain estetik, boleh desain klasik nggak ada masalah, disesuaikan aja. Yang paling penting adalah bukan desainnya tapi isinya. Ya, jadi jangan sampai yang mau baca ke distract sama penggunaan desain yang terlalu ramai atau penggunaan warna yang terlalu heboh gitu. Malah jadinya tulisannya nggak kebaca atau profilnya nggak sampai. Kecuali kalau teman-teman mengambil jurusan seni, maka nanti CV-nya boleh menyesuaikan untuk desainnya. Untuk Prancis sendiri format Europass itu tidak wajib. Teman-teman tadi saya bilang boleh pakai format yang tersedia secara bebas, misalnya itu di Canva atau format-format lainnya.
Lalu untuk penggunaan jenis font ataupun ukuran itu tidak ada batasan. Yang penting terbaca jelas dan tidak terlalu bervariasi. Karena lagi-lagi ketika font terlalu bervariasi ukuran jenis itu mengganggu fokus mata pembaca. Ya, jadi kita usahakan untuk menyajikan informasi sejelas mungkin juga dengan menampilkan layout yang rapi dan sesuai. Begitu teman-teman. Saya rasa untuk CV, nah ya, untuk CV sampai di sini penjelasannya. Semoga saya tidak terlalu cepat, tapi kalau teman-teman ada pertanyaan mungkin gitu boleh ya. Silakan. Saya kembalikan dulu ke Mbak Syalfila kalau misalnya ada yang mau bertanya ke moderator. Ya, baik Mbak. Ada satu pertanyaan dari Arsy. Mm-mm. Bertanya kalau apakah benar untuk jurusan hubungan internasional di Prancis memerlukan DELF C1 atau Oke, Em, oke. Ada pertanyaan lain yang tentang CV nggak? belum ada? Oke, kalau karena belum ada pertanyaan lain, kita boleh jawab dulu pertanyaan ini ya. Untuk hubungan internasional tapi tergantung ini ya, tergantung jurusannya, tergantung program jurusan dan kampusnya. Masih ada kok yang minta Delft B2, tapi memang terkadang ada kampus-kampus yang bisa jadi minta Delft C1. Itu nanti bisa dicek dengan kampusnya masing-masing. Begitu. Mbak Syalfila, mungkin sambil menunggu teman-teman lain mempersiapkan pertanyaan atau sambil menunggu kita masuk ke sesi surat motivasi, saya izin untuk meninggalkan forum sebentar saja, boleh ya? Boleh, silakan Mbak. Ya, prinsipnya Oke, baik teman-teman. Bagi yang memiliki pertanyaan, boleh ditaruh di kolom chat. Jika ada pertanyaan, nanti kami akan bantu sampaikan untuk dijawab oleh narasumber. Bagi yang ingin tanya langsung juga boleh, silakan Kak Adiah. Nanti kita tunggu kembali Mbak Fitria. Kemudian bagi yang ingin dibantu review CV-nya di webinar hari ini, silahkan dipersiapkan terlebih dahulu. Jadi nanti ketika sudah ada sesinya, bisa langsung di-share screen saja. Bagi yang ingin bertanya, boleh ditulis dulu pertanyaannya di kolom komentar. Nanti ketika Mbak Fitria sudah kembali, akan kami bantu bacakan. Halo, mohon maaf. Oke. Gimana Mbak Syafil? Baik, ini sudah ada beberapa pertanyaan, Mbak, di kolom Mm-mm. chat, termasuk pertanyaan tentang CV. Oke. Mungkin mau dibacakan dulu dari yang kolom chat, atau sepertinya ini ada Kak Adi yang ingin tanya langsung, Mbak. Boleh kita beberapa di kolom chat dulu, Mas Adi. Boleh tunggu sebentar, jangan pegel dulu ya. Kita baca beberapa kali ya. Oke, baik. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Kak Imam bertanya kalau Europass CV dipakai untuk apa ya, Kak? Apa bisa untuk daftar kampus? Terima kasih. Oke. Europass itu nanti teman-teman boleh googling CV format Europass. Jadi dia ada websitenya sendiri sebetulnya. Kita bisa langsung input informasi yang kita punya tentang diri kita sendiri, nanti akan langsung tergenerate ke dalam format CV Europass-nya gitu. Jadi sebenarnya formatnya udah ada template-nya gitu dan mereka langsung regenerate itu di dalam website. Nah, tapi kendalanya adalah untuk Prancis, CV Europass itu kurang ideal karena terlalu panjang gitu. Itu bisa kalau teman-teman memasukkan itu semua itu bisa 3 halaman biasanya. Nah, itu tidak ideal untuk kami. Makanya kalau Prancis biasanya kita gunakan aja
template yang tersedia secara luas misalnya di Canva dan lainnya. Kecuali kalau memang kampusnya minta. Nah, biasanya kalau saya nggak salah ya, teman-teman kalau tertarik program Erasmus, itu kalau saya nggak salah mereka mewajibkan format Europass. Nah, kalau memang ada request-request tertentu yang memang mengarahkan harus pakai Europass ya, berarti harus diikuti. Oke, baik. Untuk Kak Imam, semoga jelas ya jawaban dari Mbak Fitri ya. Kemudian selanjutnya pertanyaan dari Hairunisa. Kalau belum punya pengalaman kerja, sebaiknya isi CV dengan apa? Bisa dengan pengalaman organisasi kalau memang ada, tapi kalau misalnya juga tidak ada, nah ini adalah waktunya untuk isi CV-nya dengan kegiatan-kegiatan yang relevan. Biasanya kami akan sarankan siswa, terutama yang mau studi lanjut di Prancis, kalau CV-nya kira-kira atau profil di dalam CV-nya belum terbentuk, maka harus dibentuk sesegera mungkin. Caranya gimana? Caranya dengan ikutan misalnya seminar, webinar, moduling, kursus online, kursus singkat di Indonesia atau dimanapun itulah sebetulnya. Mau lewat platform online, misalnya ikut program-program MOOC gitu ya, atau misalnya lewat platform seperti Udemy, Revo dan lainnya itu boleh. Jadi ikuti itu supaya bisa dicantumkan ke dalam CV. Jadi nanti profilingnya akan terlihat, oh oke memang siswanya sudah punya minat dan sudah mulai belajar nih, sudah ada ketertarikan dengan bidang ini yang nanti akan diambil di Prancis. Begitu. Oke, Mungkin kita bahas Mas Adi kali ya, Mbak. boleh Mbak, silakan. Untuk Kak Adi masih raise hand, silakan Kak kalau ada pertanyaan. Hai Kak. Halo. Halo. Aku mau nanya dua hal Kak. Satu yang nggak berkaitan sama CV, kedua berkaitan sama CV. Berkaitan sama CV dulu aja kalau gitu. Oke. Eh, kan aku make aku bikin CV pakai format Europass. Bener kata kakak, kalau di generate semua profilnya itu bisa panjang sebenarnya. Eh, tapi untuk pembuatan CV-nya itu kita bisa pilih beberapa hal yang mau kita masukkan ke CV. Jadi sebenarnya bisa 2 halaman. Pertanyaanku adalah, eh, kan tadi kakak bilang kalau format Europass itu nggak kurang berlaku ya di Prancis. Nah, apakah yang nggak berlakunya, bukan nggak berlaku ya, tidak diwajibkannya itu format Europassnya atau jumlah halamannya? Nah, itu yang Oke. pertama. Saya langsung jawab dulu ya. Oh, oke. Otomatis Europass ini lebih ke menyeluruh sih sebetulnya. Karena format Europass yang seperti itu, jadinya dia biasanya menghabiskan banyak halaman gitu. Makanya untuk kami itu tidak ideal. I see. Mm-mm. Terus kedua mau tanya yang kayaknya lumayan teknis di CV. Aku kan ngedaftar ke Prancis itu rencananya dua. Eh, ada CV yang kusiapkan untuk mendaftar kerja, sama ada CV yang kusiapkan untuk mendaftar kuliah. Nah, aku bingung di pengisian CV di bagian experience itu apakah ada perbedaan untuk lanjut studi dan juga kuliah, kayak misalnya kalau misalnya kerja kan harusnya isinya itu sorry, apa namanya, isi CV-nya itu quantify ya Kak, kayak misalnya menyelesaikan 90% bla 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 bla. Nah, tapi kalau untuk lanjut studi, apakah harus quantify juga isinya atau menggambarkan apa yang kita lakukan saja, gitu Kak? Oke. Kalau secara umum untuk studi itu sebetulnya lebih ke menggambarkan apa yang kita lakukan secara umum ya. Tapi nantinya tergantung pada jurusan yang akan diambil. Contohnya mungkin misalnya yang mau ambil jurusan bisnis manajemen. Nah, kalau ini otomatis nanti biasanya deskripsinya juga termasuk ke dalam quantify-nya itu tadi. Karena ingin dilihat sudah punya dampak seberapa jauh nih individu ini gitu. Apakah memang dia secara individu perlu belajar lagi gitu ya? Apa memang sebenarnya udah advance nih kira-kira apa lagi nih yang perlu dikembangkan?
gitu. Jadi ada kecenderungan ke sana. Kalau itu nanti biasanya kita harus pelajari kasus per kasus ya, individu per individu, begitu. Oh, oke oke. Berarti nggak bisa secara general ya eh, Mm-mm. formatnya gitu. Betul. Nah, mungkin yang ingin saya sampaikan juga adalah bahwa apa yang saya sampaikan saat ini itu sifatnya umum. Apakah nanti kalau misalnya teman-teman sudah coba buat dengan format yang hari ini diberikan, silakan berkonsultasi dengan tim kampus France Indonesia untuk Prancis khususnya ya. Kalau negara lain sayangnya pendampingannya belum sampai ke sana. Nanti bisa jadi mungkin CV teman-teman akan ada sedikit perombakan atau akan ada sedikit penyesuaian gitu ya, disesuaikan dengan kebutuhan dan profil teman-teman gitu. Nanti karena kasus per kasus, individu per individu terkadang mungkin ada penyesuaian yang bikin formatnya sedikit berbeda begitu. Oke. Eh, aku boleh nanya satu pertanyaan lagi yang bukan terkait Mungkin CV. boleh kita kasih kesempatannya ke teman-teman yang lain dulu karena nanti Iya, di akhir iya, sesi Kak. motivasi juga ada pertanyaan lagi. Oke 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 Kak. Terima kasih. Makasih. Oke. Oke, baik. Selanjutnya ini ada dari Maria Frederica yang raise hands. Oke, Kak Maria boleh? Silakan. Bonjour Madame. Bonjour. Eh, aku punya pertanyaan soal CV. Jadi aku mau klarifikasi aja nih, untuk mencantumkan judul skripsi itu apakah optional atau itu harus? Kalaupun optional itu pertimbangannya apa ya Madam? Kayak tadi Madam bilang kan relevan. Mm-mm. Contohnya seperti apa Madam? Boleh tolong jelasin lagi untuk itu? Oke, baik. Jadi kuncinya adalah kenapa opsional? Karena kuncinya adalah relevansi. Kalau relevan atau support ke dalam profil kita, maka dicantumkan boleh. Tapi kalau tidak, maka tidak perlu. Contohnya apa? Misalnya kita S1-nya ambil jurusan teknik kimia, melakukan penelitian yang berhubungan dengan teknik kimia, lalu nanti S2-nya juga masih teknik kimia nih. Nah, ini kan otomatis relevan. Kalau sudah relevan begini, idealnya kita cantumkan untuk menunjukkan ke kampus bahwa kita pernah loh membuat penelitian yang berhubungan dengan si bidang teknik kimianya ini gitu bahwa karena kan penelitian itu bukan sekedar penelitian ya, ada proses di baliknya bagaimana kita menghimpun data, bagaimana kita mencari data, mengolah gitu kan. Itu proses yang luar biasa panjang biasanya. Nah, itu yang ingin kita tunjukkan. Tapi kalau misalnya tidak relevan, maka ya tidak perlu. Kita bisa ganti itu dengan hal lain nanti atau di bagian lain yang sekiranya memang lebih relevan dengan kampus yang akan kita tuju. Begitu. Merci Madame. Avec plaisir. Oke, selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan, Mbak, dari kolom chat, tapi saya coba Mm-mm. sortir dulu untuk pertanyaan yang mengenai CV. Boleh. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya itu dari Cakra Dwi. Kalau CV saya masih bahasa Inggris, apakah boleh ikut di review? Boleh, nggak masalah. Oke, Kak. Nanti kalau misalnya keberatan dengan data pribadi, boleh disembunyikan dulu data pribadinya ya. Oke, baik. Mbak Syalvila gimana caranya kalau misalnya mereka ingin di-review? Nanti semisal mereka mau direview, mereka bisa menuliskan CV bagi yang ingin direview CV-nya. Jadi untuk kurikulum vitae bisa dituliskan CV di kolom chat. Kemudian bagi yang ingin direview motivation letternya itu bisa menuliskan ML di kolom chat. Nanti akan kami pilih dengan host di sini. Untuk yang terpilih bisa langsung share screen dokumennya dan akan direview langsung oleh Mbak Fitria sebagai narasumber kami hari ini. Kemudian, apakah ini masih ada lagi pertanyaan Atau mungkin selanjutnya? kita lanjutkan dulu kali ya Mbak, Boleh. supaya nanti kita himpun di belakang untuk tanya jawabnya. Oke, siap. Oke, baik. Terima kasih teman-teman untuk pertanyaannya. Nanti kalau misalnya memang masih ada yang mau didiskusikan, bisa tetap kita bahas di akhir sesi hari ini. Selanjutnya kita akan bahas tentang surat motivasi. Nah, surat motivasi ini juga sama secara prinsip. Untuk Perancis, kalau surat motivasi kampus France biasanya galak karena kami hanya minta satu halaman. Lebih dari itu kami akan cut.
Kalau teman-teman ngeyel, oke, nggak apa-apa, terserah. Artinya boleh aja, monggo. Tapi berdasarkan pengalaman itu sangat tidak efektif, sangat tidak ideal. Kenapa? Karena ya tadi sama, ketika juri ataupun pembaca menerima dokumen teman-teman, tidak akan dibaca secara detail. Pasti bacanya secara baca cepat, mereka hanya ingin menemukan kata kunci ataupun profil yang mereka cari. Kalau ada baru mereka pelajari lebih lanjut, kalau tidak mereka akan singkirkan itu. Gitu. Jadi, kita harus mampu menyajikan profil kita di dalam surat motivasi dan juga CV tadi. Surat motivasi ini apa sih bentuknya? Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut bersama-sama. Singkat, jelas, dan personal. Surat motivasi itu berasal dari diri kita sendiri ya, bukan dari orang lain. Artinya apa yang mendasari kita ingin mengambil studi di jurusan tersebut atau di universitas tersebut atau lebih jauh mungkin kenapa di negara tersebut. Kenapa kemudian personal ya karena itu tadi dari diri kita bukan dari diri orang lain. Ketika teman-teman misalnya melihat surat motivasi ataupun CV orang lain sebagai referensi, apakah boleh? Jawabannya boleh. Tapi hati-hati pastikan tidak mengcopy paste ya karena beda. Juri kami itu biasanya bisa baca ketika surat motivasi ini benar-benar teman-teman buat sendiri atau copy paste atau mengambil contoh dari orang lain. Nah, ini juga yang sering tertukar untuk teman-teman dari Indonesia yang ingin mendaftarkan dirinya ke Perancis. Seringnya yang dibuat adalah personal statement. Apa sih yang membedakan surat motivasi dengan personal statement? Kalau personal statement itu biasanya digunakan di negara-negara Anglophone ketika teman-teman mau daftar ke US, UK, Australia, sepengetahuan kami itu biasanya mereka mintanya personal statement. Sedangkan surat motivasi secara umum itu diminta oleh negara-negara Eropa dan khususnya terutama Perancis. Yang membedakan kalau personal statement itu lebih menceritakan tentang siapa kita dan apa yang sudah kita lakukan. Jadi ketika saya baca dokumen, isinya lebih banyak tentang I atau je kalau dalam bahasa Prancis, saya bisa simpulkan kalau itu adalah personal statement. Karena lebih bahas tentang siapa kita dan apa yang sudah kita lakukan ke belakang. Saya ngapain aja waktu SMA, saya ngapain aja waktu kuliah, pengalaman organisasi saya apa aja, itu terus dari awal sampai akhir isinya tentang menceritakan tentang kita apa yang sudah pernah kita lakukan. Sedangkan surat motivasi lebih berisi tentang siapa kita dan apa yang nanti akan kita lakukan. Surat motivasi itu bicara tentang project. Project kita ke depannya itu kita mau ngapain? Rencana-rencana kita. Itu yang membedakan secara prinsip antara personal statement dan surat motivasi. Pastikan tidak tertukar. Nah, apa aja yang harus diperhatikan dari surat motivasi? Tentu saja dibuat secara profesional, baik dari penggunaan kata maupun penyusunan kalimat, personal ya, karena lagi-lagi motivasi datangnya dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Singkat, jelas, dan yang paling penting meyakinkan. Jangan ada keraguan statement di dalamnya. Koheren antara paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3 itu berkesinambungan dan satu ide dan juga faktual, nyata atau realistis atau juga sesuai dengan kenyataan, tidak dilebih-lebihkan, tidak dikurang-kurangi. Kalau memasukkan data, jangan lupa sertakan datanya, kata siapa atau dari mana informasi tersebut kita dapatkan. Hati-hati jangan sampai typo, jangan sampai copy paste, jangan menyajikan hoax atau data yang tidak sesuai. Dan yang paling penting surat motivasi tidak mengulang CV. Surat motivasi bukan menarasikan CV. Jadi apa yang sudah ada di dalam CV tinggalkan di dalam CV. Surat motivasi akan membahas hal mungkin beberapa informasi di dalam CV tetap boleh beberapa kita masukkan ke dalam surat motivasi, tapi intinya ini adalah dua dokumen yang menceritakan hal yang berbeda, gitu ya. Kami sangat menghindari teman-teman memulai surat motivasi dengan menyebutkan my name is atau I am Nur Fitria atau je m'appelle Nur Fitria. Itu kita bilangnya ketinggalan zaman gitu ya dan tidak menarik.
teman-teman membuat sebuah surat motivasi harus dimulai dengan sesuatu yang menarik untuk bisa kemudian terus dipelajari oleh pembaca. Nah, kita akan lihat sama-sama nih. Yang pertama harus dilakukan sebelum membuat surat motivasi adalah mengumpulkan dulu semua informasi yang dibutuhkan. Kami yakinkan teman-teman bahwa surat motivasi, model utama teman-teman bisa membuat surat motivasi yang baik adalah website kampus atau website jurusan. Karena di sana semua informasi yang teman-teman butuhkan itu ada. Jadi di sana modalnya. Teman-teman harus mempelajari dengan baik jurusan dan kampus yang diinginkan. Tentu saja dari website, tidak terbatas dari website ya, bisa jadi dari review Google, Google Maps misalnya, atau review bebas dari alumni-alumninya, itu juga bisa dicantumkan atau dipelajari. Diskusi dengan alumni juga termasuk. Selain itu, pelajari dengan sesama programnya. Teman-teman harus yakin dan tahu mau mempelajari jurusan apa, programnya, mata kuliahnya apa saja yang akan dipelajari selama teman-teman studi di sana. Jangan sampai nanti kita nggak menggali ini, ternyata apa yang dicantumkan di surat motivasi berbeda dengan apa yang disajikan oleh kampus di dalam website mereka. Gitu. Jadi harus sinkron. Pastikan menguasai hal ini. Identifikasi ketentuan umum dan ketentuan spesifik yang diminta, misalnya tadi kayak contohnya hubungan internasional, umumnya sih kata kampus France mintanya Delft B2 ya, tapi kok kampus ini mintanya Delft C1, ya berarti kampus syarat spesifik yang harus kita penuhi, artinya Delft C1-nya harus dipersiapkan, seperti itu. Jangan lupa meyakinkan diri. Hanya kita yang punya jawabannya. Kenapa harus program ini? Kenapa harus jauh-jauh ke Prancis? Apa saja yang sudah saya miliki? Apa saja pengalaman yang sudah saya punya? Sudah sejauh mana profil saya mendukung terhadap jurusan yang akan kita ambil? Nah, kita mulai bahas paragraf per paragraf dari surat motivasi. Kita akan lihat sama-sama. Paragraf pertama, saat membuat surat motivasi tadi idenya adalah maksimal 1 halaman. Jadi nanti teman-teman akan mencoba kalau misalnya sudah buat surat motivasi, usahakan di 1 halaman aja. Kalau misalnya pendaftaran dilakukan langsung ke kampus tujuan di Prancis, maka gunakan format surat motivasi dalam bentuk surat formal, yang artinya ada nama pengirim, nama lembaga atau bagian yang dituju, lalu tanggal dibuatnya surat, lalu subjek suratnya untuk apa. Tapi kalau misalnya pendaftaran dilakukan nanti melalui kami di Kampus France, maka bagian formalitas surat ini tidak perlu ada. Jadi bisa langsung masuk ke format isi. Kalau untuk prosedur pendaftaran seperti apa, teman-teman bisa cek dengan kampusnya. Prosedur pendaftarannya harus melalui cara yang mana? Apakah langsung ke kampus atau harus lewat Kampus France atau harus paralel? Gitu. Nanti setelah dapat jawaban itu silakan berkonsultasi dengan tim Kampus France Indonesia. Oke. Nah, kita bahas untuk surat motivasi secara umum dulu. Diisi di dalam surat motivasi yang pertama, paragraf pertama itu membahas tentang latar belakang ketertarikan kita terhadap bidang yang dituju. Dari mana sih awal mulanya kita tertarik untuk mengambil jurusan tersebut? Kalau awal mulanya tertarik karena misalnya saya S1-nya bidang yang sama kok. Oke, kalau gitu kita bahas S1-nya. Tapi karena lo misalnya saya S1-nya jurusannya beda sih, tapi saat kerja saya mulai nih menekuni mendalami apa namanya bidang ini. Ya oke, kalau kayak gitu berarti kita fokus ke pengalaman kerjanya. Jadi dari paragraf awal langsung sampaikan bahwa misalnya selama bekerja sekian tahun di bidang ini saya mengembangkan minat saya secara spesifik terhadap apa gitu ya. Nah, jadi bagian ini menjawab tentang siapa kita dan apa yang saja yang sudah kita lakukan tapi dalam bentuk singkat. Kalau misalnya ruangnya cukup, latar belakang bolehlah dalam 1 sampai 2 paragraf. Tapi kalau tidak, biasanya kita sarankan 1 paragraf saja. Ya, jadi jangan lagi dimulai dengan my name is atau I am siapa atau je m'appelle apa. Gitu karena itu nggak hook, tidak menarik untuk pembaca.
Kemudian itu paragraf pertama, lalu masuk ke paragraf 2. Nah, dari paragraf pertama yang kita ceritakan latar belakang kita sebelumnya seperti apa dan kenapa kita tertarik untuk mengambil jurusan tersebut, masuklah ke paragraf 2. Paragraf 2 ini tentang rencana studi, tapi biasanya kami akan pecah ini menjadi 2 paragraf. Paragraf pertama adalah tentang sudut pandang analisis kita, baru nanti paragraf 3 atau paragraf satunya itu tentang bagaimana kampus dan jurusan tersebut bisa membantu kita. Jadi pertama, sudut pandang analisis. Kenapa sudut pandang analisis? Karena kita ingin menunjukkan bahwa kita mendaftar di jurusan ini bukan cuma karena pengen aja, tapi karena ada sesuatu yang ingin kita dalami atau ada sesuatu yang sudah kita analisis tapi kita belum ketemu jawabannya atau solusinya. Misal, contohnya nih, saya ambil salah satu contoh yang mudah deh untuk saya jelaskan. Misalnya ada salah satu siswa yang tertarik mengambil jurusan arsitektur. Di paragraf 1 tentang latar belakang kenapa dia mulai tertarik dengan arsitektur, dia menjelaskan misalnya saat bersekolah, misalnya ini anak SMA mau S1 ya. Saat bersekolah di SMA bla bla bla, saya mengikuti sebuah kompetisi desain bangunan. Saya mendapatkan penghargaan sebagai desain terbaik yang kemudian saya menyadari kemampuan saya di bidang seni dan desain terutama desain bangunan. Oleh karena itu saya memilih arsitektur di Universitas A gitu ya. Nah, masuk ke sudut pandang analisis kita akan jelaskan kenapa sih dia tertarik atau ya kenapa dia tertarik dengan bidang arsitektur ini atau sudut pandang apa sih yang dia lihat dari arsitektur? Oh, ternyata siswa ini melihat bahwa di Indonesia dia bilang banyak nih bangunan-bangunan yang modern, tapi ternyata belum banyak bangunan yang menggunakan konsep atau yang ramah lingkungan. Atau misalnya yang tahan bencana karena di Indonesia ini rawan bencana, tapi bangunannya di Indonesia mayoritas tidak tahan bencana dan juga tidak ramah lingkungan. Nah, itu kan dia punya sudut pandang analisis di Indonesia tuh kayak gimana sih gitu. Nah, di paragraf berikutnya yang membahas tentang kenapa kemudian kita memilih kampus atau program tersebut, kita akan menjelaskan bagaimana si kampus kemudian bisa memfasilitasi siswa ini untuk memecahkan kondisi di paragraf kedua. Jadi, siswa ini akan bilang, saya memilih jurusan A di jurusan arsitektur di kampus A karena di kampus ini programnya sangat berfokus pada bagaimana kita mendesain bangunan yang futuristik tapi juga tidak mengesampingkan nilai lingkungan dan tahan bencana gitu misalnya. Jadi hal-hal seperti itu. Terlebih lagi misalnya kampus ini punya kerjasama dengan lembaga, ini saya bicara omong kosong ya teman-teman, bicara contoh-contoh asal gitu ya. Eh, Terlebih lagi misalnya kampus ini bekerja sama dengan pusat arsitektur atau lembaga organisasi arsitektur dunia misalnya kayak gitu. Nah, itu dari paragraf 1 sampai 2 dan 3 di mana semuanya berkesinambungan. Nih ya, tadi dimulai dengan sudut pandang analisis. Alasan memilih jurusan dan jangan lupa alasannya adalah konkret dan relevan dengan studi yang akan dituju. Jadi selalu pastikan dari paragraf 1, 2, dan 3 semuanya satu ide, satu sudut pandang. Tadi misalnya kita arsitektur oke, kemudian juga tertarik dengan sudut pandang analisisnya tentang bangunan yang tidak ramah lingkungan dan tidak tahan bencana. Lalu di paragraf berikutnya masih tentang bahasan itu. Begitu. Kemudian yang ke yang berikutnya, paragraf berikutnya adalah rencana setelah lulus. Setelah lulus nih kita mau ngapain sih dengan ilmu yang kita dapatkan? Nah, ini harus sesuai, harus relevan dengan paragraf-paragraf sebelumnya. Karena di paragraf sudut pandang analisis tadi dia bahas tentang Indonesia. Di Indonesia ada banyak kok bangunan bagus tapi tidak tahan. Otomatis idealnya ilmu yang didapatkan nanti otomatis idealnya ya secara secara konsep di sini
ya berarti harusnya ilmu yang didapatkan dikembalikan ke Indonesia atau siswa ini akan kembali ke Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan yang dibahas ini. Jadinya nggak relevan kalau misalnya kita bilang, kemudian saya ingin bekerja di Prancis, loh kan sudut pandangnya tadi tentang Indonesia, kok tiba-tiba mau kerja di Prancis? Nah jadinya nggak nyambung gitu. Jadi sebaiknya disesuaikan dari awal. Rencana setelah lulus ini biasanya adalah rencana jangka pendek dan menengah gitu ya. Jadi apa sih yang akan dilakukan segera setelah lulus? Misalnya yang S1 mau lanjut S2 dulu atau S2 mungkin mau S3 dulu. Tapi kalau misalnya mau langsung terjun ke dunia kerja, boleh. Kira-kira kerjanya di mana? Di Prancis kah? Di Indonesia kah? Perusahaannya perusahaan apa nih kira-kira? Bidangnya bidang apa? Kamu mau menempati posisi sebagai apa? Gitu. Nah, ini semua informasinya bisa teman-teman dapatkan di dalam website kampus dan jurusan. Karena di setiap informasi jurusan di Prancis itu pasti ada yang namanya débouché atau EAPRE atau profesi apa yang bisa teman-teman lakukan setelah menyelesaikan pendidikan di bidang tersebut. Atau jurusan apa yang bisa teman-teman pilih untuk melanjutkan pendidikan dari bidang tersebut. Itu mereka biasanya cantumkan di dalam website dan bisa teman-teman gunakan. Usahakan sesuai dengan itu. Karena ibaratnya yang tercantum di dalam website adalah apa yang mereka bentuk untuk mahasiswa-mahasiswanya. Kalau misalnya tidak sesuai, khawatirnya profil teman-teman dianggap tidak cocok dengan apa yang akan mereka bentuk. Jadi ada beberapa sudut pandang dari kampus-kampus Prancis, dari pengalaman yang selama ini kami dapatkan. Ada kampus-kampus yang melakukan penolakan karena merasa tidak bisa membantu siswa tersebut untuk mewujudkan rencana masa depannya, gitu ya. Jadi siswa ini misalnya bilang saya mau ambil jurusan eh, jurusan teknik mesin misalnya karena faktor ABC. Lalu karena saya nanti di masa depan saya mau jadi DEF. Ternyata kata kampusnya, "Oh sayang banget ya, kampus kita soalnya ngajarinnya, GHI untuk nanti anaknya jadi KLM." Jadinya nggak nyambung, nggak match, ya udah kalau gitu kita nggak usah terima deh, kasihan karena kita nggak bisa bantu anaknya untuk mewujudkan proyeknya mereka. Jadi kita cari anak yang lain aja biar dia nanti diterima sama kampus lain, gitu. Nah jadinya nggak match, padahal kalau kita sebagai kandidatur atau calon pelamar kayak, ya nggak apa-apa sih sebenarnya kalaupun nggak sesuai kita bisa menyesuaikan diri nanti. Nah, saya itu nggak berlaku di Perancis. Penyesuaian diri dilakukan saat proses menyiapkan proses pendaftaran, gitu ya. Jadi dicek benar-benar mereka itu mencari profil yang seperti apa dan kita sesuai atau tidak. Oke. Setelah itu nanti ada gambaran kualitas diri dan penutup. Ini kalau kita bisa bilang formalitas, biasanya formalitas sih karena formatnya bisa menggunakan format yang sudah tersedia banyak di luar sana. Atau gambaran kualitas ini lebih kepada menekankan lagi sih kita ini orang yang kayak gimana, apakah kita orang yang bisa bekerja keras, mudah beradaptasi gitu. Tapi itu juga porsinya sangat sedikit ya dibandingkan dari porsi paragraf atau poin A, B, C tadi. Nah, kalau disimpulkan, jadi kita secara tidak langsung itu punya paling tidak 5 paragraf. Bagian satu tadi latar belakang terhadap bidang yang akan dituju, dari mana awal mula kita tertarik dengan bidang tersebut. Lalu paragraf 2 membahas tentang sudut pandang analisis kita dalam bidang tersebut. Paragraf ketiga tentang kenapa kita kemudian memilih kampus dan jurusan yang kita ambil dan bagaimana mereka bisa memfasilitasi kita untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya. Tujuannya nanti untuk untuk menyelesaikan permasalahan yang kita bahas di paragraf sebelumnya. Nah, setelah lulus tentu saja paragraf keempat jadinya ya, rencana setelah lulus adalah bagaimana kita akan berkontribusi atau menggunakan ilmu yang kita dapatkan saat belajar di program tersebut di Prancis. Lalu yang paragraf kelima adalah paragraf penutup. Jadi secara umum biasanya akan ada 5 paragraf. Porsi tiap paragraf usahakan seimbang. Jadi masing-masing itu harus punya porsi yang cukup untuk menjelaskan apa yang harus dijelaskan di bagian tersebut. Jadi jangan sampai ada ketimpangan. Kecuali paragraf 5. Kalau paragraf 5 memang secara prinsip biasanya memang dia lebih sederhana jadi lebih sedikit, nggak apa-apa. That's okay. Tapi yang paling penting adalah paragraf 1, 2, 3, dan 4. Gitu ya, terutamanya paragraf 2, 3, dan 4. Jadi kalau di sini di poin
B, dan poin C. Gitu. Nah, kunci dari surat motivasi, tadi sudah sempat saya jelaskan ya, memahami dengan baik profil jurusan dan universitas yang dituju. Sebentar. Siswa mengetahui persyaratan spesifik yang diminta dan menyesuaikan dengan profil diri. Konsisten, lagi-lagi satu topik dari awal sampai akhir, jangan sampai ada poin yang berbeda atau ide yang berbeda, karena jadinya nanti profilnya nggak kebentuk. Kami atau tim juri itu biasanya membaca secara cepat untuk menemukan ini profil anaknya tuh seperti apa. Gitu ya. Makanya dengan ide-ide yang sama di dalam setiap paragraf itu memudahkan kita untuk menyimpulkan di akhir. Oh oke, ternyata anak ini concern terhadap arsitektur yang ramah lingkungan dan juga tahan bencana gitu. Nah itu karena itu berulang di setiap paragraf, jadi nempel idenya. Tapi kalau yang satu paragraf bahas A, satu paragraf bahas B, bahas C, bahas D, nggak kebentuk profilnya. Jadi di akhir kita nggak tahu nih anak maunya apa sebenarnya gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kemudian kesalahan yang sering dilakukan oleh mahasiswa Indonesia itu menggunakan kalimat yang terlalu panjang. Jadi dari awal mula kalimat sampai nemu titik lagi tuh panjang banget. Bahkan kadang bisa jadi satu paragraf sendiri. Itu tidak ideal karena pembaca tidak menemukan ide utama yang ingin disampaikan itu apa. Jadi mendingan gunakan kalimat-kalimat yang singkat, sederhana, tapi idenya cepat ditangkap. Gitu. Lalu penggunaan AI, ini belum sempat saya cantumkan di PowerPoint ya, tapi sering banyak ditanyakan, boleh nggak sih minta bantuan ChatGPT gitu ya? Kalau saya bilang, teknologi ini kan tidak bisa dihindari ya. Jadi kalau untuk penggunaan ChatGPT sebetulnya kalau dikatakan boleh sih, boleh, tapi artinya hanya untuk teman diskusi aja. Kalau misalnya teman-teman cuma sekedar mau tanya-tanya tentang program ini tuh gimana ya, atau analisis kita di Indonesia tentang bidang ini tuh gimana, ada opsi apa aja sih di Indonesia tentang bidang ini, nah itu boleh. Untuk bahas tentang em, apa namanya informasi secara general. Tapi lagi-lagi harus hati-hati kalau bahas tentang kampus dan jurusan jangan tanya AI. Gunakan langsung atau baca sendiri di website kampus. Karena pernah terjadi yang dicantumkan di AI ternyata tidak sesuai dengan yang dicantumkan di dalam website. AI bilang, "Oh, kampus ini unggul karena ini, jurusannya unggul karena poin ini dan ini." Tapi ternyata sana itu bukan profil kampus kami gitu jadinya nggak sama nggak sesuai. Kalau untuk yang menyangkut dengan kampus dan jurusan cek langsung di website mereka begitu. Jadi kalau untuk diskusi-diskusi aja nggak masalah. Hati-hati menggunakan cara singkat penerjemahan di dalam AI. Misalnya udah bikin nih surat motivasi dalam bahasa Indonesia dulu deh nanti diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris gitu ya atau ke dalam bahasa Prancis. Atau sebaliknya misalnya udah buat dalam bahasa Inggris tapi sebenarnya nanti harusnya pakai bahasa Prancis jadi diterjemahkan nanti deh otomatis pakai AI. Boleh atau tidak? Jawabannya tidak. Hindari, kenapa? Karena biasanya tim juri itu bisa baca bahasa AI atau bukan gitu ya karena untuk beberapa kondisi kami bisa mendeteksi siapa yang menggunakan AI dan kemudian siapa yang tidak. Tapi yang paling penting adalah di dalam sistem seleksi Universitas Prancis itu sangat umum dengan yang namanya wawancara atau interview gitu. Jadi jangan sampai bahasa yang teman-teman gunakan di dalam bahasa tulis berbeda dengan bahasa lisan. Bahasa tulis AI ini kami suka baca tuh kayak wow itu sangat apa ya sangat advance gitu ya dan bahkan ada kata-kata yang kami sendiri ini apa ya istilahnya ya artinya apa ya kita bahkan harus buka kamus atau mencari artinya secara terpisah karena tidak lumrah digunakan. Nah, jangan sampai apa yang tertulis kemudian teman-teman tidak bisa menyampaikan itu secara lisan saat interview. Otomatis akan ada perbedaan level dan itu nanti akan menjadikan catatan yang kurang baik di kampus yang teman-teman tuju. Maka dari itu kami selalu sarankan CV, surat motivasi buat sesuai dengan kemampuan bahasa teman-teman aja. Kalau memang bahasa Prancisnya di level Delft B2, nggak apa-apa, buat sesuai dengan kemampuan level Delft B2-nya. Begitu. Nanti mungkin untuk bantuan apa ya
penghalusan bahasa atau misalnya em, perbaikan struktur bahasa, grammar gitu, boleh minta bantuan kepada pengajarnya atau tim yang lebih ahli dalam segi kebahasaan. Oke, ini beberapa poin lagi yang harus motivasi, terutama harus ringkas ya, nggak perlu banyak-banyak tadi, 1 halaman. Fokusnya untuk surat motivasi, maksimum 2 halaman untuk CV. Hindari kata-kata yang tidak perlu dan kuncinya adalah selalu relevan. Spesifik, urutkan dari yang paling baru, tadi ya kronologis terbalik di dalam CV, dan sampaikan yang paling penting di dalam motivation letter. Jadi selain relevan untuk motivation letter juga penting gitu ya. Jadi kalimat-kalimat kosong gitu yang nggak membawa apa istilahnya, yang tidak membawa makna apapun atau tidak support apapun sebaiknya dihindari. Berikan contoh untuk setiap pernyataan tentang kemampuan Anda. Ini lebih ke justifikasi aja sih sebetulnya. Lalu jujur, tidak perlu berlebihan, tidak perlu berbohong, tidak menyalin CV ataupun motivation letter milik orang lain. Kami selalu bilang CV dan surat motivasi tidak bisa dengan sistem SKS. Mungkin bisa, tapi hasilnya tidak optimal. Maka sebaiknya selalu sediakan waktu cukup untuk membuat CV dan surat motivasi. Karena apa? Karena biasanya ketika kita buat CV, surat motivasi, saat itu rasanya kita udah oke-oke aja nih. Kayaknya udah bagus, kayaknya udah sesuai, kayaknya udah perfect gitu ya. Tapi belum tentu, karena biasanya kalau misalnya kemudian kita cek lagi, itu baru kita sadar, oh kok ternyata kurang ini ya, kok ternyata banyak typonya ya gitu. Jadi itu harus diperhatikan. Nah, oleh karena itu, Kampus Frongs hadir untuk bisa membantu teman-teman, termasuk untuk proofread. Proofreading dari dokumen yang sudah dibuat, kami akan bantu sudut pandang, insight tentang apa yang sudah ditulis dengan pengalaman-pengalaman sebelumnya juga. Kalau misalnya teman-teman ke negara lain, silahkan mencari lembaga yang sesuai, maaf, untuk negara tersebut. Atau teman-teman juga bisa bekerja sama sesama teman-teman sendiri ya. Untuk coba cek deh, minta tolong temannya untuk baca kira-kira sama nggak ya maksud yang kita tulis dengan apa yang mereka tangkap. Nah gitu, itu kurang lebih sistemnya sama. Nah jadi intinya jangan buru-buru, santai aja, kerjakan sesuai dengan waktu yang disediakan, jangan mepet-mepet. Voilà, saya rasa itu dulu yang ingin saya sampaikan tentang CV dan surat motivasi. Kita masih punya waktu. Saya kembalikan ke Mbak Syalvila. Mungkin kita tanya jawab dulu atau untuk verifikasi dulu. Verifikasi apa? Koreksi. Baik, Silakan. teman-teman, di sini sudah jelas ya informasi dan materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Fitri ya tadi. Sudah dijelaskan juga kalau misalnya penulisan CV dan motivation letter itu tidak bisa ditulis selama dengan sistem sis kebut semalam gitu. Jadi di sini apakah teman-teman selama kita lagi dalam sesi webinar ini ada yang ingin direview CV dan motivation letternya? Nanti kami akan persilahkan teman-teman di sini untuk share screen dokumennya. Untuk bagian identitas diri bisa dikosongkan saja atau ditutup terlebih dahulu. Bagi yang ingin direview CV-nya bisa ditulis CV, bisa ditulis di chat box CV. Dan bagi yang ingin direview motivation letternya bisa menulis ML. Nantinya kami akan menentukan yang bisa kami review. Kemudian juga jika oke, nantinya untuk oke, di sini sudah ada dari Kak Iga Ayu. Apakah boleh menyalakan kamera dan mic-nya, Kak Iga? Boleh perkenalan diri terlebih dahulu, Kak? Apakah sudah menentukan jenjang studi yang direncanakan akan diambil dan kira-kira apakah boleh di-share universitas dan eh, program studi yang rencananya ingin diambil?
Baik, bonjour, Madam. Perkenalkan saya Iga Ayu. Sekarang posisi menjadi seorang ASN di BPS Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Untuk plan ke depan, inginnya S2 ambil jurusan ilmu komunikasi, tapi untuk universitas belum ada bayangan sebenarnya. Tapi beberapa waktu kemarin saya buat CV untuk saya apply ke short course di Singapura. Jadi kalau boleh saya minta tolong di review. Tapi ini masih dalam bahasa Inggris dan belum sepenuhnya saya translate ke bahasa Prancis gitu. Boleh, nggak apa-apa. Mbak Iga udah bisa bahasa Prancis? Saya masih kursus A11-an. Oh, oke. Kalau gitu, Ya. kalau untuk CV dan surat motivasi sebetulnya nanti pada akhirnya akan mengikuti bahasa pengantar program. Jadi kalau programnya dalam bahasa Inggris, CV dan surat motivasi dibuat dalam bahasa Inggris aja nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya memang nanti mau belajar, mau programnya berbahasa Prancis, maka baru perlu diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis. Boleh, Nah, kita baik. cek CV-nya ya. Ya, saya izin share screen ya. Ini sudah terlihat. Sudah, Kak. Sudah. Ya, saya menggunakan Canva Mm-mm. seperti yang tadi disarankan. Betul, boleh. Oke. Oke. Udah ya, kita bisa mulai, Mbak Syalfila? Oke, Oke. silakan. Kalau dari layout secara umum, ini sudah oke. Artinya sudah nyaman dibaca gitu ya. Tapi memang nanti untuk detail-detailnya kita perlu lihat lagi. Seperti misalnya di bagian identitas, nanti bisa dilengkapi itu kayaknya sudah ada alamat gitu ya. Udah ada telepon ya? Benar, tapi saya hapus dulu Mm-mm, tadi. boleh nggak apa-apa. Nah, yang jangan lupa dicantumkan adalah berarti tempat tanggal lahir dan juga nationality-nya kalau misalnya kita tujuannya untuk luar negeri. Lalu untuk foto biasanya saya sih sarankan posturnya lurus ke depan ya. Gitu kalau ini kan miring nih kebetulan. Jadi dibuat lurus aja ke depan supaya kesannya lebih profilnya lebih profesional, sorry. Formal dan profesional. Lalu juga dari segi nama, kalau misalnya tujuannya untuk Prancis, untuk teman-teman yang lain juga, biasanya yang kapital semua cukup nama akhir, nama paling belakang. Jadi di sini misalnya namanya adalah Iga Ayu Tia Anandra, maka yang kapital semua Anandranya aja. Iga Ayu Tianya jangan. Kenapa seperti itu? Karena kalau Prancis prinsipnya yang kapital semua adalah nama belakang, nama akhir, nama paling ujung gitu ya, nama keluarga biasanya. Nah kalau misalnya semuanya kapital, khawatirnya kampus agak bingung sendiri aja gitu dan takutnya bermasalah terhadap sistem administrasinya kita aja. Mana yang nama belakang, mana yang nama depan gitu ya. Jadi seharusnya disesuaikan. Nah, karena space di atas itu kosong, personal statement menurut saya sebaiknya dinaikkan ke atas, Mbak Iga. Panggilannya siapa? Sorry, saya takut salah. Ya, benar. Oke. Boleh, Nah, Mbak. Mbak Iga jadi nanti personal statementnya dinaikin ke atas aja. Jadi nanti di bagian kotak atas itu betul. Di situ nanti ada nama, tempat tanggal lahir, nationality sekaligus personal statement. Gitu ya supaya kita kelompokkan aja nih di atas yang memang tentang identitas dan siapa diri kita. Kemudian S1-nya statistik, oke. Sekarang pekerjaannya adalah statistik, oke. Tapi tadi S2-nya katanya mau ambil komunikasi ya rencananya? Iya, ilmu Hmm, komunikasi. oke. Kalau saya biasanya membagi bagian kiri kanan. Kiri adalah yang singkat-singkat, kanan adalah yang detail atau yang penting. Kuncinya di situ. Yang detail atau yang penting. Tergantung kita mau highlight mananya nih. Kita mau highlight education-nya kah? Atau kita mau highlight scholarship-nya? Jadi ini bisa ditukar. Sebetulnya, sorry Mbak Iga boleh di zoom out nggak? Sorry, zoom out, bukan zoom in. Nah, dijauhkan. Iya.
Nah, bagian bawahnya aja. Oke. Nah, tadi kan misalnya personal statement naik ke atas, scholarship ini, oh oke. Nah, ini scholarship yang kapan nih? Kalau misalnya waktu SMA kejauhan, jadi nggak perlu dimasukkan sebetulnya, gitu. Scholarship ini waktu S1 sebenarnya. Jadi pemberiannya dari alumni SMA. Gitu. Gitu, oke. Kalau misalnya menurut Ya. saya nggak perlu dibuat kolom tersendiri. Masukkan aja di bagian education, di bagian misalnya Bachelor of Science in Statistics, Brawijaya University, jangan lupa kapan, di mana, di kota apa dan di negara mana. Jadi Brawijaya University misalnya kotanya terus Indonesia, gitu. Nanti boleh di bawahnya lagi setelah GPA misalnya awarded for scholarship from apa gitu. Jadi dikasih keterangannya di situ. Nggak perlu dibuatkan kolom secara spesifik sendiri. Lalu secara umum, mungkin saya akan bahas secara umum layoutnya ya, karena takutnya kalau detailnya agak terlalu detail nanti. Kalau untuk secara umum, formatnya usahakan sama kiri dan kanan. Di mana kita mau menyimpan periode, apakah di bawah, di atas, atau di samping. Kayak misalnya di sini general work experience, periodenya Mbak Iga kasih di kanan nih, Januari 2023 sampai present gitu ya. Sementara di bagian Ya. education di sini, ini ditaruhnya di tengah-tengah, bahkan ada yang di bawah. Oke. Nah, itu kan agak nggak konsisten. Takutnya yang baca bingung nih harus nyarinya di mana kok yang di sini sebelah sini gitu. Jadi sebaiknya dibuat lebih seragam antara kiri dan tadi sudah sempat disampaikan kalau di dalam CV hindari membuat kalimat lengkap. Di sini contohnya yang di General Work Experience, di situ ditulis I am collecting the manuals of government bla 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 dan ini masuknya dalam bentuk paragraf. Terlalu sulit dibaca. Jadi sebaiknya dalam bentuk pointer dan tidak perlu ada subjeknya. Langsung aja misalnya collecting the manuals of bla bla bla. Poin kedua baru assisting for conducting regional economic analysis gitu. Jadi itu langsung pointer. Begitu. Coba di zoom out lagi boleh? Oke. Englishnya B1, Fransainya A1 boleh, tapi jangan lupa bahasa ibu ya, bahasa Indonesianya juga dicantumkan. Gitu. Kurang lebih saya rasa secara layout udah oke. Hanya memang detailnya nanti yang perlu ini ya, perlu diperhatikan. Nanti kalau misalnya Mbak Iga katakanlah dari Gresik kemudian punya rencana atau menemukan opsi kampus Prancis, nanti jangan ragu untuk menghubungi kami di Kampus Prancis Indonesia supaya bisa dibantu lebih detail. Ada pertanyaan Mbak Iga? Itu mungkin ini Madam. Jadi untuk relevansi periodenya Hmm. maksimal itu ada misalkan 5 tahun belakang atau 2 tahun belakang begitu atau tidak ya? Relevansinya karena ini mau S2, yang penting tidak lebih lama dari S1-nya. Hmm. Gitu. Jadi tidak lebih lama dari S1-nya. Batasnya berarti di sini let's say 2012 ya. Tapi karena misalnya ini kan 2012 sudah lumayan lama, jadi kalau misalnya gini, kalau kita punya hal lain yang bisa kita sampaikan secara lebih maksimal setelah kita lulus S1, maka kita fokus di situnya aja. Tapi kalau misalnya ternyata, aduh karena udah terlalu sibuk kerja ini nggak sempet melakukan banyak hal, tapi saya aktif kok di S1, ya nggak apa-apa. Itu yang dicantumkan. Itu cuma memang ada resikonya kalau kayak gitu. Baik, Madam. Terima kasih. Merci Sama-sama, beaucoup. baik dengan senang hati. Mbak Syalfila silakan. Baik, terima kasih. Sudah jelas ya Kak Iga. Semoga review yang diberikan oleh Mbak Fitria bisa membantu Kakak dalam uh, mempersiapkan persyaratan untuk studi lanjut ke Prancis. Oke, selanjutnya Kak Adi, boleh dinyalakan kamera dan mic-nya Kak? Boleh
diinfokan kira-kira jenjang studi yang diambil, rencananya apa, dan universitas dan prodinya apakah sudah ada. Oke. Eh, Sore, perkenalkan saya Adi. Eh, saya berencana untuk lanjut studi program master untuk program Master of Medical Physics di kampusnya. Saya tertarik di Paris Saclay. Oke, Kak. Oke. Boleh di share screen, silakan. Oke. eh, Oke. CV saya 2 halaman, Kak. Halaman Boleh. pertama sama halaman kedua. Mm-mm. Mungkin di halaman Hmm, pertama dulu. Oke. Pakai Europass ya. Nah, sebetulnya ini yang em, apa ya? Yang agak Saklei minta Europass nggak? Nggak kan ya? Nggak wajib harus. Sebenarnya aku belum nyari tahu Belum nyari. sejauh Oke. itu. Ini sebetulnya yang kemudian menjadi kendala dari penggunaan Europass Hmm, karena kurang kompak dia tuh. Jadi terlalu oke. melebar, kemudian terlalu banyak detail yang bikin kita tuh bingung mau bacanya dari mana. Biasanya saya itu akan menyarankan siswa untuk menggunakan format sebentar. Kita bisa gimana nih? Oke. Biasanya format yang kita gunakan itu adalah kapan. Jadi di bagian atas nih, supaya gampang dibaca ya. Biasanya Hmm, kapan, apa, di mana, ngapain gitu. Jadi contohnya misalnya tentang pengalaman kerja nih, periodenya kapan? Oke, misalnya dari 2024 katakanlah sampai 2025 atau sambil sekarang gitu ya. hmm, Eh, Periodenya dulu, terus apa nih? Sebagai apa? Misalnya jabatannya Kepala Divisi Keuangan misalnya gitu. Lalu setelah itu baru di mana? Di mana ini IV Indonesia misalnya gitu ya di Jakarta, Indonesia. Jangan lupa selalu sertakan kota dan negara. oke. Setelah itu nanti baru lanjut lagi ke ngapainnya nih job desk-nya baru. Job desk-nya katakanlah di 3 sampai 4 poin gitu. Nah, jadi selalu konsisten dengan format ini biasanya itu CV-nya akan mudah dibaca, lebih Eh, ideal. Kak, aku mau tanya. Boleh. Di sini kan aku mencantumkan tentang eh, apa namanya deskripsi company-ku. Mm-mm. Mm-mm. Apakah setelah deskripsi company baru aku menuliskan apa saja yang aku lakukan? Mm-mm. Apakah seperti ini sudah oke atau nggak usah dicantumkan deskripsi company? Deskripsi company boleh dicantumkan, tapi lagi-lagi kalau di dalam CV usahakan tidak ada kalimat lengkap. Jadi langsung aja, misalnya ini kan Medika Abimanyu, Bekasi, Indonesia. Langsung aja, a hospital engineering and design consultant specializing gitu. Jadi nggak usah ada lagi Medika Abimanyu Company is Ya, apa gitu. I see. Jadi langsung isinya aja. Hmm, Nah di sini tuh kayak contohnya Europass tuh dia repetitif jadinya. Medika Abimanyu, Bekasi Indonesia, terus ada City lagi Bekasi, Country lagi Indonesia gitu. hmm. Nah, jadinya agak bingung menentukan ini tuh apa gitu yang dicantumkan. Apakah jabatan, apakah lembaga tempat kita bekerja gitu. Formatnya agak kurang ini aja, agak kurang catchy gitu. Hmm, hmm, hmm. Terus pertanyaanku tadi tentang quantify di bagian apa yang dilakukan. Ini Mm-mm. tadi kan aku bingung ya, apakah ini aku perlu mengkuantifikasi apa saja yang aku lakukan atau cukup menggambarkan saja apa yang aku lakukan gitu Kak. Sebetulnya kalau mau lebih spesifik, quantify pun nggak ada masalah sih. Intinya sih spesifik dan bisa menggambarkan profil kita adalah profil kita seperti apa. Apakah representatif apa enggak? Kalau misalnya dengan menambahkan quantity di situ, profil kita jadi
up gitu ya, jadi terdorong, jadi lebih oke, ya masukin. Tapi kalau dengan menyantumkan quantity nggak ada pengaruhnya, ya nggak usah pun nggak apa-apa sebetulnya. I see. Oke, oke. Gitu. Coba ke bawah lagi boleh? Mm-mm. Education, training, oke, language skill. Bukan itu edukasi dulu atau pengalaman kerja ya, Kak ya? Kalau bisa diposisikan samping menyamping, oh sorry, tergantung mana yang lebih relevan. Oke. Kalau lebih relevan pengalaman kerja, ya pengalaman kerjanya dulu aja, nggak apa-apa. Kalau lebih relevan pendidikan, ya pendidikan. Kalau relevan dua-duanya, pengalaman kerja dulu baru pendidikan. Oke, Karena oke. yang terbaru, Oke. gitu. Terus, oke. Nah ini kayak gini tuh, karena kan kita tadi saya bilang idealnya CV itu satu halaman. Mungkin untuk ini saya ngelihat kasar aja ya. Mungkin untuk kalau formatnya kamu ganti, kamu ubah, ini tuh sebenarnya cukup untuk satu halaman gitu. Karena ada beberapa bagian yang repetitif misalnya dari si format Europasnya ya. Sama kayak ini ngebahas language skill aja udah sampai berapa nih? Iya, Lumayan nih apa lumayan. space-nya gitu ya. Padahal sebenarnya bisa lebih singkat gitu untuk language skill kayak gitu. Mhm. Nah, Terus ini Kak, di bagian edisional ini kan aku bikin portofolio berupa PDF gitu ya Kak ya. mm-mm, Terus aku masukin linknya, apakah betul. seperti ini cukup apa ya, common di Friends atau sebaiknya dimasukin di email atau gimana Kak? Ada feedback nggak terkait ini? Nggak apa-apa, karena hal ini lumrah dilakukan di Prancis dan boleh-boleh aja, nggak ada masalah. Cuman kalau kayak TOEFL gitu sebetulnya nanti biasanya akan diminta secara terpisah sih. Tapi kalau memang mau dicantumkan di CV dan space-nya kita punya ya nggak apa-apa. Eh, ini sudah oke dibuat di dalam bit.ly seperti ini. Nanti kalau teman-teman mau menggunakan sistem dengan menggunakan Bitly ini, pastikan bagian berikutnya adalah sesuatu yang mudah diketik ulang ya, yang mudah dieja dan diketik ulang. Dan sampai karena kan biasanya kalau generate sama Bitly-nya kombinasi huruf dan angka ya itu jelas susah diingat, susah dieja dan susah diketik ulang. Jadi sebaiknya diatur lagi dengan sesuatu atau kata kunci yang memang mudah untuk diketik ulang dan dieja. Kenapa? Karena untuk beberapa kondisi mungkin bisa aja linknya tidak berfungsi. Jadi si si penilai harus effort nih ngetik lagi karena misalnya dia penasaran pengen lihat. Dia akan ketik lagi kalau susah dieja, khawatirnya itu mengurungkan niatnya padahal isinya bagus gitu ya. Makanya sebaiknya menyajikan sesuatu yang mudah dieja. Kayaknya ini sih hmm, harusnya nggak apa-apa cuman agak kepanjangan ya. I Kalau bisa see. dibuat lebih singkat. Terakhir pertanyaanku Kak, Boleh. kira-kira kalau kita submit aplikasi S2 ke kampus yang baca CV kita siapa ya Kak ya? Karena di sini aku memasukkan sesuatu yang cukup teknikal yang kalau dibaca oleh dosennya, menurutku dosennya akan mengerti. Tapi Mm-mm. kalau dibaca oleh admisi, ini cukup teknis. Betul. Nah, ini tuh pada akhirnya nanti tergantung pada kampusnya. Kampus dan jurusan biasanya memang akan memberikan atau mengapa? Menyediakan tim seleksi sendiri. Nah, tim seleksi ini bisa umumnya memang mengandung atau apa? Terdiri dari orang-orang yang juga berasal dari jurusannya. Jadi idealnya sih istilah-istilah yang akan kita gunakan itu akan familiar oleh tim juri. Walaupun mungkin tidak secara menyeluruh, tapi pasti ada orang yang berasal dari jurusan tersebut. Gitu. Bahkan ada kampus-kampus yang ya secara umum memang dari jurusan itu aja yang nyeleksi gitu. Tapi pasti akan ada tim seleksinya sendiri. I see. Oke, oke. Jadi memang nggak masalah mencantumkan yang lebih spesifik lagi. Karena dan bahkan itu dibutuhkan.
Mhm. Karena kan makanya ketika kita misalnya buat CV atau surat motivasi, ketika menggunakan istilah-istilah tertentu, saya akan tanya ke siswanya, ini istilahnya umum nggak digunakan sama bidang kalian? Kalau misalnya umum dan dosen di sana pasti mengerti, maka pakai. Tapi kalau tidak, usahakan sebutkan dan sedikit jelaskan. Hmm. Gitu ya. Oke, Kak. Thank you, Kak. Sama-sama. Oke, baik. Terima kasih. Semoga feedback dari Mbak Fitria berguna untuk Kak Adi. Ada sedikit pertanyaan nih, Mbak Fitria, untuk soal CV dan motivation letter. Ada pertanyaan dari Risna Eka. Kalau untuk melamar PhD, apa perlu ditambah research experience di luar work experience ya, Kak? Betul. Jadi nanti CV itu bisa berkembang juga ya bagian-bagiannya. Katakanlah misalnya ternyata kita juga punya pengalaman penelitian nih. Makanya bisa buat kolom lagi terpisah pengalaman untuk penelitiannya. Jadi kita jelaskan tentang riset yang sudah pernah kita lakukan di bagian itu. Jadi boleh. Selama tadi ya prinsipnya usahakan tidak lebih dari 2 halaman. Oke, baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari MC, Madam izin bertanya, apakah untuk CV sendiri tidak ada masalah jika menggunakan ATS CV dan tanpa foto? Hmm, nggak masalah. Secara prinsip format ATS boleh-boleh aja karena kita akan bilang itu format klasik ya. Hitam putih gitu. Tidak menggunakan foto boleh juga karena foto tadi sifatnya opsional. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Mahathir, untuk CV bagian experience, apakah waktu pengalaman termasuk dalam poin pertimbangan karena pekerjaan saya kurang relevan dengan S1 saya? Durasinya mungkin ya, durasi durasi lama berlangsungnya kegiatan atau gimana? Sepertinya durasi pengalaman bekerjanya. Hmm, nggak masalah sih harusnya, Oke, baik. nggak apa-apa. Ha-ha. Yang penting relevan, relevan atau enggak. Oke. Kalau relevan akan lebih bagus buat profil kita. Oke. Selanjutnya dari Agi, apakah ada batasan usia maksimal untuk pelamar S2 dan S3? Kalau di Perancis nggak ada batasan usia untuk S1, S2 maupun S3. Oke. Tidak ada ya, Kak Agi, untuk batasan usia S2 maupun S3. Eh, Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Kak Adi, apakah boleh untuk mencantumkan data-data tertentu seperti dari jurnal atau data statistik? Kemudian yang kedua adalah, apakah disarankan untuk menulis daftar pustaka dari sitasi yang dicantumkan dalam motivation letter? Hmm, oke. Untuk mencantumkan data-data tertentu dari jurnal ataupun data statistik boleh, boleh banget dan memang harus ya kalau misalnya memang kita dapat informasinya itu dari sumber lain sebaiknya dicantumkan. Kalau untuk daftar pustaka sebetulnya tidak perlu ya karena tidak umum sih kalau di Perancis daftar apa namanya surat motivasi mencantumkan juga daftar pustaka Izin terakhir ya. gitu. Oke, selanjutnya dari Kak Cinta. Saya kan sedang menentukan jurusan studi lanjut, apakah mau linear dengan S1 atau apply jurusan lain. Untuk apply S2 linear jurusan, apakah ada preferensi lebih baik rekomendasi letter diberikan dari atasan kerja atau dosen semasa kuliah? Karena saya lebih percaya diri dari dosen, namun kelulusan sudah 2 tahun yang lalu. Dan untuk apply S2 yang tidak linear jurusan, dari mana sebaiknya recommendation letter saya minta? Kalau untuk saya akan bicara ini untuk Perancis. Kalau Perancis tidak diminta rekomendasi, surat rekomendasi secara umum ya. Jadi nggak perlu ada pun sebetulnya nggak masalah. Kecuali kalau memang kampusnya menyebutkan harus ada. Ketika kampus menyebutkan harus ada surat rekomendasi, maka diikuti. Kampusnya bilang harus dari siapa. Begitu. Tadi yang sempat raise hand yang sempat mau nanya lagi udah ada pertanyaannya belum ya Mbak Syafila? Siapa ya tadi Mas Adi ya kalau nggak salah. Ya, tadi pertanyaan dari Adi. Oh oke. Baik. Oke, selanjutnya pertanyaan dari Karenina. Izin bertanya, Medam, manakah yang lebih direkomendasikan antara format klasik dan berwarna untuk CV? Tidak ada preferensi khusus. Keduanya boleh.
Kalau klasik pun sebetulnya nggak apa-apa. Pada akhirnya akan disesuaikan sih. Kalau misalnya teman-teman mau daftar jurusan seni atau jurusan-jurusan kreatif, ya sebaiknya CV-nya juga mengikuti ya, menunjukkan sisi kreatif kita gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman mau daftar jurusan-jurusan sains yang lebih kaku atau formal, ya boleh aja pakai yang klasik nggak masalah gitu. Jadi nggak ada ketetapan yang lebih spesifik sih. Disesuaikan aja. Yang penting tadi isinya yang bisa dibaca. Oke, baik. Mungkin kita coba untuk satu orang raise hand kali ya, Mbak, untuk pertanyaan Boleh. terakhir. Mungkin ada yang berkenan untuk raise hand dan tanya langsung ke Mbak Fitria eh, dengan open mic dan open kamera. Jika ada, boleh raise hand, nanti kita persilahkan. Ada mungkin? Oke. Atau saya jawab pertanyaan dari Mas Adi di kolom chat ya. Supaya ini meluruskan informasi juga untuk teman-teman semua. Ini Mas Adi kondisinya cek jurusan yang diinginkan di kampus Paris Saclay. Biayanya per tahun itu sekitar 250 euro. Sedangkan tadi di awal yang dijelaskan adalah 250 euro itu berarti sekitar 3-4 jutaan rupiah per tahun. Sedangkan tadi presentasi di awal Kampus France bilang sampai 60 juta, sampai 70 juta bahkan per tahun. Itu sebetulnya kondisinya seperti apa? Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya tadi sempat mengikuti dari awal, Kampus France sempat menyebutkan bahwa untuk berkuliah di Prancis, itu pemerintah Prancis memberikan subsidi biaya pendidikan sebanyak 70% untuk seluruh mahasiswa internasional. Dengan subsidi 70% ini, mahasiswa internasional artinya tidak perlu membayar biaya studi secara penuh, melainkan hanya perlu membayar 30% sisanya saja. Secara nasional yang ditetapkan oleh pemerintah Prancis untuk mahasiswa asing di universitas negeri, biaya yang harus dibayarkan itu senilai 3.800 euro per tahun. Kalau dalam rupiah itu adalah 70 jutaan rupiah per tahun. Itu diaplikasikan secara nasional di universitas-universitas negeri di Prancis. Tapi kemudian ada kondisi lain di mana teman-teman bisa mendapatkan subsidi tambahan dari universitas yang jika teman-teman mendapatkan benefit ini, maka teman-teman tidak perlu lagi membayar 3.800 euro per tahun, melainkan seperti Mas Adi, dari Paris Saklai hanya perlu bayar 250 euro saja per tahunnya. Gitu. Jadi bisa, itu sangat mungkin terjadi. Tapi yang harus diperhatikan, ketetapan nasional dari pemerintah Prancis adalah 3.800 euro per tahun. Oleh karena itu, Kampus France biasanya kami menyarankan untuk mempersiapkan dana, sebaiknya jadikan 3.800 euro ini sebagai patokan. Kalau misalnya mau nabung atau untuk persiapan lainnya, sebaiknya yang 3.800 euro ini yang digunakan. Kenapa? Karena kebijakan subsidi tambahan dari universitas itu bisa berubah setiap tahunnya. Mungkin Paris Saklai sekarang 250 euro per tahun, mungkin tahun depan bisa berubah. Tahun depannya lagi bisa berbeda. Jadi itu tergantung pada kebijakan kampus. Oleh karena itu boleh dijadikan catatan, oh ternyata kampus ini tahun ini memberlakukan yang 250 euro nih. Tapi jangan lupa juga saran kami untuk persiapkan yang 3.800-nya. Biar nanti kalau misalnya kita udah nyiapin 3.800, ternyata kuliahnya cuma 300 euro, kan berarti bonusnya banyak gitu ya. Yang tadinya cuma bayar untuk 1 tahun, jadinya bisa bayar untuk 2 tahun penuh plus biaya hidupnya misalnya kayak gitu. Begitu Mbak. Oke, baik. Semoga Kak Adi jelas ya informasi yang disampaikan oleh Mbak Fitria. Dan pertanyaan dari Kak Adi menutup sesi Q&A kita pada hari ini. Kemudian terima kasih banyak semuanya atas pertanyaan yang sangat menarik dan insightful. Kami telah mencoba sebaik mungkin untuk menjawab seluruh pertanyaan. Jika masih ada pertanyaan yang belum terjawab di sesi kali ini, bisa ditanyakan langsung
menghubungi Kampus France Indonesia. Kampus France ada di 5 kota di Indonesia, di Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, dan Yogyakarta. Kontaknya tertera di layar seperti yang di-share oleh Mbak Fitria. Dan teman-teman, terima kasih banyak atas partisipasinya hari ini. Kalian bisa follow Instagram Kampus France Indonesia di @kampusfranceina yang banyak memiliki informasi mengenai studi lanjut di Prancis dan juga bisa mengunjungi websitenya untuk informasi yang lebih detail. Jangan lupa juga untuk update terus kegiatan kami di IVI Serpong dengan follow kami di Instagram @ivi_serpong. Kami sering posting tentang kelas, acara, kegiatan, dan kesempatan yang berkaitan dengan Prancis. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Mbak Fitria untuk waktu dan ilmunya yang berharga dan untuk teman-teman yang telah hadir pada webinar hari ini. Kami harap sesi webinar kali ini bermanfaat dan menginspirasi, juga menyemangati teman-teman di sini yang mau melanjutkan studi lanjut di Prancis. Bon courage, semangat selalu, dan ikuti terus panduan timeline dari Kampus France Indonesia, dan jangan lupa untuk terus berkonsultasi dengan tim Kampus France Indonesia terdekat di kota masing-masing. Terima kasih dan sampai jumpa di sesi selanjutnya. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, terima kasih Au teman-teman yang sudah revoir. berpartisipasi sore hari ini. Oui, merci beaucoup.